Oke, selamat pagi semuanya. Jelas ya semuanya. Saya unmute dulu. Saya rame. Oke, pagi. Pagi. Wah, seger-seger banget kayaknya ya. Ini ada yang baru mandi juga rasanya. Selamat pagi dari Samarinda. Dari Samarinda. Dari mana lagi nih? Dari kota mana lagi? Jakarta. Oke, absen. Dari Samarinda itu Kalimantan mana ya? Pas. Itu kota itu sekarang. Iya, kota sendiri ya. Oke, dari Sumatera ada nggak Sumatera? Oh, ada Bu Eni Palembang ini ya. Sampai terpaksa ya kita nggak dapat makan. Oke, siapa yang nggak dapat makan, Bu? Terus kurang ajar ini. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga akan mute dulu buat teman-teman semuanya. Agak kecilan, tapi karena terlalu. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya dari selatan Jakarta tepatnya ya. Untuk pembicaranya nanti dari timur ya, saya dari selatan gitu ya, di Jakarta. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai bagaimana sih kita menggunakan media sosial dengan maksimal. Kenapa ini begitu menjadi sangat penting buat kita seluruh enterpriser HDI? Ya, karena di kondisi sekarang ini benar-benar PSBB itu kita tidak bisa ketemu dengan orang, betul ya? Ini kan hampir menjadi masalah nasional. Kita tidak bisa bertemu dengan orang secara langsung. Kalaupun mungkin itu adalah teman kita yang kita kenal, mungkin bagi kita pun, bagi saya sendiri itu merasa sungkan meskipun yang bersangkutan mempersilahkan, betul ya. Sungkan kalau apa ya? Kalau nanti kita datang ke sana pas nanti berikutnya beliaunya sakit lah, nanti kan kita yang menjadi tertuduh, betul ya. Padahal kita ya mungkin baik-baik saja, tetapi menghindari hal-hal yang buruk tersebut sehingga kondisi untuk ketemu dengan orang langsung itu kan menjadi sesuatu yang umum sekarang itu ya, sehingga ini akan menjadi kesulitan kalau kita menggunakan pola-pola kita sebagai enterpriser HDI dengan pola lama, yaitu bertemu langsung, prospek langsung, pendampingan langsung, betul ya. Sehingga kebutuhan untuk menggunakan medsos ini, menggunakan digital marketing ini menjadi suatu hal yang harus, bukan perlu ya, harus kita ketahui sekarang kalau kita benar-benar bisa memaksimalkan potensi market yang ada hari ini, betul ya. Apalagi potensi market kesehatan yang hari ini menjadi nomor satu di antara industri-industri lainnya. Nah, tentunya di pagi ini saya juga mengundang salah satu tentunya ya, dan narasumber yang hari ini begitu luar biasa dan terpercaya dalam bidang digital marketing, karena beliau juga hari ini terbukti di era kondisi PSBB ini, jaringan beliau juga sekarang sangat maju sekali, dan hampir semua yang dilakukan dari jaringan yang beliau ajarkan juga ke jaringannya diduplikasikan adalah menggunakan media sosial atau disebut digital marketing, gitu ya. Nah, ini tentunya kita juga perlu belajar ya. Saya pun sangat semangat sekali, excited sekali untuk mengetahui lebih jelas mengenai tips-tipsnya yang akan dibagikan hari ini ya. Dan Bapak Ibu semuanya, beliau hari ini kurang lebih profil beliau gitu ya, tentunya adalah dulunya seorang profesional atau karyawan di sebuah bank swasta yang terbesar di Indonesia. Dan beliau hari ini sudah kurang lebih 3 tahun menjalankan bis HDI, dan di 2 tahun terakhir ini beliau mengalami lompatan omset yang luar biasa. Dan terakhir di kondisi PSBB ini, di kondisi era COVID ini, justru jaringan beliau bukannya bukannya surut, tapi tambah luar biasa, tambah booming. Itulah kenapa hari ini beliau layak sekali menjadi narasumber di acara kita pada pagi hari ini ya. Nah, buat teman-teman semuanya, kita juga sambut dengan aplaus di rumahnya masing-masing gitu ya.
Mr. Julianus Anugrah Laoli, Grand Diamond Indonesia ya. Dan Bapak Ibu semuanya, silakan Pak Joel ya. Kita ya masuk Pak Joel ya. Oke, masuk kok. Ya. Oke. Oke, Joel ya. Gimana kabarnya? Baik ya? Puji Tuhan luar biasa baik. Wih, tambah ganteng aja ya. Itu loh belakangnya keren ya, millennial planner gitu ya. ADI, brandnya luar biasa nih brandnya. Oke. Gimana? Ini kamu ini kan mewakili golongan-golongan milenial ya, anak-anak muda yang sekarang tentunya sangat aware dengan sangat juga adaptable dengan teknologi tentunya ya, menggunakan medsos yang sebelumnya mungkin sudah terbiasa ya Joy. Maksudnya sebelum di HDI pun maksudnya usia-usia kamu ini kan sangat familiar dengan Instagram, dengan medsos tentunya ya. Atau belum? Sebelum jalan HDI ini belum terlalu senang di medsos atau setelah HDI kira-kira? Kenal banget sama medsos ini sebenarnya sebelum kenal HDI ya. Jadi udah sejak SMP lah ya, sejak SMP udah benar-benar senang banget dengan yang namanya dunia digital marketing, bagian editan dan lain-lain sebagainya udah senang banget lah pokoknya gitu loh. Tentang dunia digital marketing. Iya. Ya, justru itu kan makanya kamu jadi muda, tentunya kan dengan usia kamu, dengan komunitas kamu jadi ini ya, ketika ada bisnis HDI, kamu dengan mudah mengaplikasikannya ya, dari sebelum era COVID kan, betul ya? Betul sekali. Ditambah dengan adanya di HDI ini kan kita punya support system yang benar-benar menunjang banget, jadi ini sangat membantu sekali untuk lebih berkembang lagi kok di dunia digital marketingnya. Jadi sangat-sangat terbantu dengan ada support system yaitu Billionaires-nya. Betul, dengan adanya BEC juga ya, BEC juga, Education Center, betul ya. Apalagi sekarang ada digital kurikulum di Telegram gitu ya. Itu betul. Membantu ya Zul ya. Sangat-sangat membantu sekali. Itu. Oke, nah hari ini kira-kira secara garis besar ini temanya kan kamu akan bicara mengenai prospecting versus posting betul ya, in digital marketing betul ya. Nah ini kira-kira secara garis besar kamu akan berbagi mengenai apa nih, efektivitas apa mengenai digital marketing ini? Nah paling utama yang saya seringkan ke teman-teman pada pagi hari ini adalah kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan antara namanya prospecting dengan posting. Jadi seringkali terjadi kesalahan itu posting dipikir itu prospecting gitu ya. Padahal sebenarnya prospecting itu tidak sama dengan yang namanya posting gitu. Oh iya. Jadi kalau baru posting itu jangan berpikir itu sudah kerja, betul gitu ya? Sudah kerja, betul. Itu belum kerja namanya. Belum kerja ya. Berarti belum harus ada tindakan selanjutnya yang disebut prospecting itu ya. Itu justru itu yang sesuai dengan alurnya post sebetulnya. Alurnya post. Alur post betul ya. Alur dari HTS itu kan ya. Betul. Posting berarti belum masuk dalam kategori prospecting. Iya. Tapi posting itu bagian dari prospecting juga gitu ya. Bagian kecilnya. Bagian kecilnya. Part of-nya. Oke, ya. Oke, Zel. Tentunya berarti buat teman-teman semuanya hari ini yang namanya medsos atau digital marketing ini kan sesuatu hal yang harus kita ketahui kan, baik siapapun kita, muda maupun tua kan tentunya ya, kalau kita ingin maju di era sekarang. Betul nggak kira-kira menurut pendapat kamu? Ya. Halo? Betul ya? Ya, betul ya. Halo, kok kurang jelas suaranya, boleh? Gimana? Oke, jadi di kondisi sekarang ini berarti kan tidak ada alasan kan bagi kita yang merasa waduh ini nggak terbiasa nih dengan medsos nih, betul ya, HP-ku nih ini sekarang nggak update apa semuanya lah, ini berarti nggak ada alasan lagi gitu-gitu, betul ya, karena ini penting banget sekarang kan, betul ya? Ya, jadi sebenarnya nggak ada alasan, offline sama online itu sebenarnya hampir sama ya kok, nggak ada bedanya. Yang bedanya itu cuman medianya aja yang kita gunakan. Kalau kita secara offline kan kita bisa bertemu dengan orang langsung. Kalau online tuh secara virtual lah, ibaratnya kan seperti itu. Tapi yang kita lakukan sebenarnya kan sama aja. Ya, justru itu di era COVID ini kan kita nggak ketemu orang. Makanya pentingnya nih, kita makanya benar-benar harus tahu dari kamu untuk sesi yang kamu bawakan ini pagi ini ya.
Oke, siap kok. Oke ya. Siap teman-teman semuanya. Saya akan berikan waktu seluruhnya buat Mr. Joel Anugrah Lauli ya. Silakan Joel. Kau bisa mulai ininya berbaginya. Thank you Joel. Oke, thank you Ko Munggi. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya harap di sana semuanya bisa melambaikan tangan ya atau jempolnya gitu. Dan selamat pagi juga buat teman-teman yang di channel YouTube ya, yang tidak bisa bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Nah, rekan-rekan semuanya, yang saya bahas hari ini sesuai dengan tema kita adalah prospecting vs posting ya, in digital marketing. Nah, sebelum saya akan bahas tentang nanti langkah-langkah kita prospek via digital marketing, saya akan bahas kepada rekan-rekan semuanya terlebih dahulu tentang apa itu yang namanya prospecting dan juga posting rekan-rekan. Nah, ini bisa rekan-rekan semuanya lihat ya di layar yang saya sharingkan kepada teman-teman semuanya ya. Nah, prospecting dan posting itu rekan-rekan semuanya tidaklah sama ya. Jadi sebelum kita sharingkan ya, sebelum saya sharingkan ke Anda semuanya tentang yang namanya prospecting, mari kita ketahui dulu garis besarnya tentang dunia digital marketing. Nah, dunia digital marketing ini rekan-rekan ini cangkupannya sangat luas sekali. Jadi bukan hanya melalui WhatsApp, bukan hanya melalui Instagram, bukan hanya melalui Skype, bukan hanya melalui Twitter, YouTube, Facebook, dan apapun. Tetapi yang namanya dunia digital marketing ini sangat luas sekali rekan-rekan. Ya, nah dunia digital marketing atau yang kita sebut dengan pemasaran secara digital ini rekan-rekan suatu upaya yang dimana kita melakukan pemasaran menggunakan perangkat elektronik maupun internet ya dengan berbagai taktik marketing melalui media digital ya di mana kita itu bisa berkomunikasi melalui media digital ya dengan calon konsumen, dengan calon prospeknya kita. Nah, yang menghabiskan waktu mereka secara online. Nah, akses-akses yang dapat kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi rekan-rekan bisa juga melalui website ya, melalui blog, Instagram, WhatsApp, Line, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya dunia digital marketing. Jadi itu mencakup secara keseluruhan. Nah, pada dasarnya rekan-rekan dunia digital marketing ini tidak bisa kita prediksi karena dia itu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Nah, tapi dengan kondisi COVID-19 hari ini rekan-rekan, mau nggak mau kita harus belajar yang namanya dunia digital marketing. Karena apa-apa kita berkomunikasi dengan dunia digital marketing. Contoh hari ini kita ada sesi yang biasanya kita lakukan secara offline. Nah, tapi hari ini apa yang kita lakukan? Kita bisa secara virtual, kita bisa menggunakan channel YouTube, bisa menggunakan WhatsApp gitu ya, bisa kita menggunakan Google gitu ya, Google Duo ya dan lain sebagainya. Bahkan sampai Zoom kita bisa menggunakan semuanya rekan-rekan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa prospecting itu tidaklah sama dengan selling. Nah, kesalahan banyak orang hari ini menganggap bahwa ketika saya tuh udah selling ya ke orang, berarti itu udah namanya prospecting. Padahal sebenarnya selling ini adalah bagian yang terkecil dari yang namanya prospecting. Posting juga bagian dari yang terkecil dari yang namanya prospecting ya di era digital. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ke rekan-rekan semuanya. Prospek itu berasal dari bahasa Latin gitu ya, yaitu prospektor rekan-rekan. Nah, artinya apa? Yaitu sebagai penambang emas atau seorang penambang emas rekan-rekan. Ya, dimana kita ketahui bahwa yang namanya penambang emas itu akan otomatis pertama kali sebelum melakukan yang namanya menambang atau sebelum menambang rekan-rekan, mereka itu pasti melakukan yang namanya eksplorasi ya atau pencarian ya. Tidak langsung menambang rekan-rekan. Harus melihat lokasinya, kedalamannya bagaimana, daerah sekitarnya itu seperti apa. Ya. Terus alat berat apa yang akan kita lakukan pada saat kita menambang. Nah, prospektif pun itu juga sama rekan-rekan. Proses prospecting itu yang dibutuhkan adalah sebuah informasi. Ya, jadi prospecting itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan untuk mencari pembeli potensial dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan menjual, ya,
kesempatan menjual, bukan untuk menjual, gitu ya, rekan-rekan. Nah, sedangkan selling sendiri, rekan-rekan pasti kita ketahui bersama bahwa ini adalah suatu kegiatan untuk memasarkan produk maupun jasa dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan namanya profit, ya. Pada umumnya untuk mendapatkan profit. Nah, prospecting ini rekan-rekan adalah kunci utama kita untuk bisa sukses dalam hal menjual atau mengerjakan bisnis apapun, ya. Karena tanpa prospek, Anda akan didiskualifikasikan sebagai seorang penjual profesional. Nah, tapi perlu diingat yang saya katakan tadi rekan-rekan, ya, bahwa prospecting tidak sama dengan menjual. Nah, mari kita lihat di layar rekan-rekan tujuan dari prospecting. Yang pertama adalah untuk mendapatkan rekan bisnis. Ini yang harus pertama kali kita garis bawahi, ya, bahwa tujuan kita ini adalah untuk mendapatkan partner bisnisnya kita. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan kesempatan untuk ekspansi. Nah, melalui digital marketing ini rekan-rekan kita sangat mudah sekali untuk membangun bisnis tanpa harus bertemu dengan orang. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjual baik saat ini maupun yang akan datang, yaitu jangka panjang. Nah, namanya dunia digital marketing atau prospecting secara online maupun offline, tujuan kita itu berbisnis itu adalah jangka panjang, bukan jangka pendek, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun juga tidak langsung, rekan-rekan. Nah, kemudian yang kelima, rekan-rekan, untuk menggantikan konsumen yang tidak lagi membeli produk. Nah, yang kelima ini biasanya terjadi karena kita kurangnya yang namanya follow up. Dan ini sering terjadi sekali di bisnis kita HDI. Apalagi orang-orang yang tidak sabaran dalam mengerjakan bisnis. Nah, ketika di follow up 1-2 kali, orang tersebut tidak mau atau nggak balas, berhenti rekan-rekan. Padahal sebenarnya kekuatan follow up itu adalah paling utama untuk kita mendapatkan prospecting yang baik dan mereka bisa menjadi partner bisnis kita. Nah, dan inilah hal yang saya terapkan di bisnis jaringan saya selama ini bersama rekan-rekan saya. Nah, kemudian bagaimana kalau selling, rekan-rekan? Tujuan utamanya pasti kita tahu ya, selling itu untuk memperoleh keuntungan, profit atau laba, ya. Kemudian yang kedua, untuk dijadikan sebagai rekan bisnis. Nah, untuk dijadikan sebagai rekan bisnis yang saya maksud adalah ketika produk yang kita tawarkan ke mereka, mereka cocok. Dan kita bisa sharingkan ke mereka tentang peluang bisnisnya. Nah, ini adalah punya kesempatan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menunjang pertumbuhan, ya, pertumbuhan bisnisnya. Nah, tanpa penjualan juga rekan-rekan, maka bisnis kita tidak akan pernah bisa berkembang sama sekali. Ya, jadi penjualan itu juga tetap penting. Nah, kemudian yang keempat, untuk menciptakan permintaan. Untuk menciptakan permintaan dalam arti dengan kondisi COVID-19 hari ini, banyak permintaan orang hari ini di bidang produk-produk kesehatan. Dan ini sangat menarik rekan-rekan semuanya, karena kita di HD ini punya produk yang sangat bagus sekali, yaitu produk HDI, yang hari ini banyak orang cari rekan-rekan. Nah, kemudian yang berikutnya, why prospecting? Ya, kenapa kita harus melakukan yang namanya prospecting? Ya, apakah karena pandemi COVID-19 atau untuk mendapatkan uang, atau yang ketiga, untuk membangun relasi, ya, untuk mendapatkan rekan bisnis. Nah, jangan sampai salah rekan-rekan. Yang namanya prospecting, ada COVID, nggak ada COVID, kita tetap melakukan yang namanya prospecting, baik secara online maupun juga secara offline. Nah, kesalahan banyak orang baru hari ini melakukan namanya prospecting secara digital itu melalui karena adanya waktu yang ibaratnya mau nggak mau harus melakukan secara online. Padahal kan sebenarnya prospecting itu dimanapun kita bisa lakukan. Mau online, offline pun kita tetap melakukan namanya prospecting. Terus yang kemudian yang kedua, mendapatkan uang. Ini bukan tujuan utama untuk yang namanya prospecting. Tapi saya mengajak Anda hari ini, rekan-rekan, bahwa tujuan prospecting kita ini, kenapa kita melakukan namanya prospecting adalah untuk membangun relasi, ya, untuk mendapatkan rekan bisnis. Maka otomatis rekan-rekan, uang pun akan kita dapatkan. Ya, jadi ditanamkan dulu mindset-nya. Tujuan kita prospecting itu bukan untuk mendapatkan uang. Tapi ketika kita membangun relasi, maka kita akan mendapatkan rekan bisnis, maka uang pun akan kita dapatkan
dari relasi-relasi kita rekan-rekan. Nah, jadi buat Anda semuanya yang pokok utama ditanamkan dulu adalah membangun relasi, bukan untuk menjual atau untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Nah, media yang kita gunakan untuk melakukan prospecting hari ini rekan-rekan, ya ada banyak sekali, tapi hari ini saya akan ngebahas ke Anda semuanya tentang Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah, mari kita ketahui rekan-rekan, kalau Instagram ini dunianya sangat luas sekali, ya. Bahkan ini fakta menarik ya, di Juni 2018 pengguna Instagram itu mencapai 1 M rekan-rekan, 1 miliar orang, ya. Nah, kemudian yang kedua, di Instagram ini rekan-rekan, ya, setiap hari di tahun 2019 menuju tahun 2020 ini rekan-rekan, ya, pengguna Instagram yang memberi like gitu ya, itu sebanyak 4,2 miliar per hari. Jadi itu angka yang sangat fantastik banget rekan-rekan, ya. Dan kemudian yang berikutnya, kalau di Instagram ini rekan-rekan, ya, 80% ya pengguna mengikuti bisnis atau brand yang mereka sukai di Instagram. Dan hari ini pun rekan-rekan semua pasti melihat ya bahwa penjualan rekan-rekan melalui Instagram sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Nah, kemudian yang berikutnya rekan-rekan, 75% pengguna Instagram melakukan tindakan lain seperti mengunjungi situs ya setelah melihat sebuah unggahan atau update dari yang kita update rekan-rekan. Contoh, teman-teman mengupdate yang namanya Clover Honey. Nah, kenapa paling penting banget disertakan link. Setiap update postingan sertakan link rekan-rekan. Karena ini sangat membantu sekali konsumen atau calon konsumen kita untuk melihat detail jelas ya tentang produk yang akan kita sharingkan. Nah, di biodata itu rekan-rekan itu perlu banget ya. Makanya setiap biodata kita kalau akun pribadi maupun akun jualan kita HDI ya, tetap sertakan yang namanya link. Link untuk masuk ke produknya. Gitu rekan-rekan. Ini sangat menarik sekali. Dan faktanya rekan-rekan ya, ini sangat menarik ya. Di Indonesia sendiri rekan-rekan, Instagram ini ya, saya ambil data di tahun 2015 sampai 2018 ya, 47% rekan-rekan membeli produk itu melalui Instagram. Rata-rata ya, 47% pembeli itu untuk membeli produk-produk yang mereka senangi ya, baik itu barang-barang untuk pakaian dan lain-lain sebagainya dari Instagram. Karena itu sangat mudah sekali rekan-rekan. Nah, dan di Indonesia sendiri saat ini pengguna Instagram itu kurang lebih 53 juta pengguna. Jadi itu angka yang sangat fantastis banget ya. Sementara kita kalau di HDI kan masih 1,5 juta membership gitu ya. Sedangkan Instagram sudah sampai 53 juta. Jadi potensinya sangat besar nggak untuk kita melakukan namanya prospecting? Sangat besar sekali. Gitu ya. Nah, kemudian kalau Instagram ini, kalau kita di Indonesia merupakan platform sosmed keempat yang paling disukai oleh banyak orang. Nah, yang pertama adalah YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Ini adalah yang keempat, rekan-rekan. Nah, tapi 34% rekan-rekan menyukai konten pelaku e-commerce gitu ya. Jadi dari penjualan rekan-rekan, dari 53 juta orang itu rekan-rekan 34%-nya itu menyukai ya konten-konten yang penjualan rekan-rekan. Jadi ini sangat menarik sekali. Ya, kemudian yang kedua rekan-rekan adalah WhatsApp. Ya. Nah, sebenarnya WhatsApp ini rekan-rekan ini sangat gampang sekali karena kita kan nggak mungkin punya kontak nomor telepon orang-orang yang tidak kita kenal, ya. Dan saya bisa jamin rekan-rekan 90% ya kontak yang ada di handphone kita itu adalah orang-orang yang kita kenal. Nah, seringkali rekan-rekan kita itu bingung siapa yang akan kita prospek. Padahal sebenarnya kalau kita lihat satu-satu di kontaknya kita, itu loh sebenarnya kita bisa melakukan prospecting. Ya, nanya say hello ke mereka. Nah, nanya kabarnya gimana. Nah, itu juga sudah melakukan namanya prospecting. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan sepenuh hati. Ah, ini teman saya ini pasti dia nggak mau.
Jadi kita lebih nge-charge di awal, yang akhirnya kita cari di tempat lain, melalui Instagram, melalui Facebook, yang akhirnya menyulitkan kita sendiri sebenarnya. Nah, tetapi saran saya, kalau Anda punya hari ini kontak yang banyak di WhatsApp, gunakan dan manfaatkan baik-baik. Di kontak, bangun hubungan, rekan-rekan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Facebook. Nah, Facebook, rekan-rekan, ini ada fakta menarik tentang Facebook. Ya, setiap hari itu rata-rata pengguna Facebook itu 1,47 miliar orang pengguna aktif setiap hari masuk di Facebook. Wow, itu angka yang sangat cukup luar biasa besar, rekan-rekan. Ya. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah 42% dari jumlah pemasar bisnis, ya, bahwa FB itu atau Facebook penting bagi bisnisnya untuk mempromosikan, rekan-rekan. Makanya hari ini kan Instagram sama Facebook itu kan sudah jadi satu, rekan-rekan ya. Nah, Instagram beli Facebook ya. Jadi ini sangat oke banget, rekan-rekan. Menarik banget. Ya. Nah, kemudian di Facebook ini pendapatan iklan sangat besar sekali, ya. Itu mencapai 91% dari yang kita iklankan produknya, rekan-rekan. Tapi rekan-rekan jangan salah, ya. Hati-hati pada saat melakukan namanya posting, baik itu di Instagram, di WhatsApp, dan Facebook, ya. Terutama Facebook ini, rekan-rekan. Kalau kita itu sering spam, gitu ya, sering mengirimkan konten di grupnya orang lain, contohnya, hati-hati, rekan-rekan. Kita itu akan diblokir oleh pihak Facebook, dan menariknya kita sama sekali tidak tahu. Nah, karena saya sering sekali mendengar dari banyak orang, ya, kok saya mau sharing di Facebook-nya, ya, terus nggak diterima-terima. Itu sebenarnya bukan admin grupnya yang nggak terima, tapi memang kita itu diblokir dari pihak Facebook-nya. Nah, sayangnya kita tidak tahu kalau kita diblokir, tetap kita bisa menggunakan Facebook, rekan-rekan. Nah, makanya kalau saran saya, rekan-rekan, 3 akun media sosial ini bukan pokok utama kita untuk melakukan namanya selling, tetapi lebih ke interaksi sosial, ya. Interaksi sosial, dengan begitu kita sudah dekat dengan mereka, maka otomatis akan sangat jauh lebih gampang untuk melakukan yang namanya prospecting sampai kita menjual atau mengajak mereka menjadi partner bisnis kita. Nah, kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, saya akan jelaskan ke Anda hari ini. Di sini ada 6 metode prospecting, ya. Metode prospecting ini, rekan-rekan, sangat bermanfaat sekali, dan ini biasanya kita lakukan setiap hari, ya. Yang pertama, rekan-rekan, adalah metode pusat pengaruh. Nah, metode pusat pengaruh ini, rekan-rekan, menggunakan orang-orang yang berpengaruh, ya, orang yang berpengaruh seperti pejabat pemerintah atau ketua organisasi di suatu kelompok tertentu, ya, atau ketua organisasi profesi. Nah, yang menjadi pusat pengaruh dalam organisasi tersebut. Nah, orang-orang yang berpengaruh ini, rekan-rekan, dapat menjadi pusat informasi tentang orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup mereka. Nah, ini kesempatan kita. Ya, kita megang satu orang aja, rekan-rekan, dan itu akan membuka banyak kenalan-kenalannya. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya metode mata rantai. Metode mata rantai ini, rekan-rekan, adalah metode yang merupakan, ya, yang menerapkan petunjuk, ya, dari pembeli, di mana mereka itu merasa puas dengan produk atau bisnis yang kita tawarkan ke mereka. Nah, mereka bisa beli baik itu secara online maupun juga secara offline, ya, atau toko online, rekan-rekan. Nah, metode mata rantai ini, rekan-rekan, memanfaatkan kepuasan pembeli, dan ini sangat efektif, rekan-rekan, ya, karena pembeli pada umumnya itu memiliki peran psikologis, ya, peran psikologis dalam hal mereka itu mengakui bahwa produk ini loh bagus, dan ini kita bisa gunakan untuk memprospek orang. Nah, bahkan sampai hari ini pun kan kita bisa ngelihat, ya, ketika satu orang udah cocok dengan produknya, ya, maka apa yang terjadi? Akan sangat gampang untuk sharingkan ke orang. Nah, seringkali kita ini kurang tahu apa metode yang tersebut. Nah, itu yang namanya metode mata rantai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode observasi, rekan-rekan. Ini adalah metode pengamatan, ya. Misalnya, observasi terhadap keadaan saat ini yang COVID-19. Kan gampang sekali, rekan-rekan. Kita bisa melihat yang namanya
surat kabar gitu ya, kita bisa melihat detik.com, Kompas, Instagram, lain gitu ya, tentang pandemi COVID-19 hari ini rekan-rekan ya. Dan kita bisa melihat dan mengamati betul rekan-rekan ya, bahwa hari ini banyak orang yang senang dengan yang namanya produk kesehatan. Nah, ini yang namanya metode observasi rekan-rekan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode prospecting online. Metode prospecting online rekan-rekan yaitu memanfaatkan media sosial. Ya, apa saja yang digunakan untuk membangun relasi dengan banyak orang, ya. Dan biasanya kita lakukan dengan orang-orang yang cukup terkenal rekan-rekan, ya. Berpengaruh dan tingkat keberhasilan di metode online itu sebenarnya adalah 10%. Ya. Karena dari berapa orang yang akan kita sharingkan tentang bisnis contohnya atau kita bangun hubungan, kadang ada yang balas, kadang ada yang enggak. Tapi kalau 10% ini berhasil rekan-rekan, maka duplikasi untuk pertumbuhan bisnisnya itu sangat besar sekali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode kunjungan. Ini metode yang kita lakukan sebenarnya pada saat kita itu menjalankan bisnis itu secara offline, ya, melakukan bisnis secara offline. Dan biasanya ini kita lakukan ibaratnya seperti hard selling ya, dari pintu ke pintu kita melakukan, dan ini rekan-rekan saingannya itu sangat kecil sekali ya. Saingannya sangat kecil sekali dan biasanya itu langsung ke selling, jualan ya, rekan-rekan. Nah, kemudian yang berikutnya rekan-rekan adalah metode prospecting melalui telepon. Nah, ini bersifat pribadi dan langsung, dan ini biasanya kan sering kita lakukan ya rekan-rekannya, yaitu ketika seseorang atau prospektor memerlukan banyak prospek untuk dikunjungi. Tapi pada kesempatan hari ini rekan-rekan saya akan ngebahas detail ke teman-teman semua tentang metode online. Nah, yang berikutnya metode prospecting online. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya prospecting, mari kita menentukan terlebih dahulu rekan-rekan prospecting yang baik. Oke? Maka apa yang perlu kita lakukan? Ajukanlah beberapa kriteria sebagai syarat prospecting. Jangan hanya asal kita melakukan namanya prospecting. Yang pertama yang perlu kita ajukan adalah apakah prospek membutuhkan produk atau bisnis yang akan kita tawarkan. Nah, rekan-rekan, dengan keadaan COVID-19 hari ini rekan-rekan, kita punya kesempatan yang sangat besar sekali untuk menawarkan produk maupun bisnisnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah prospek itu menyadari betul kebutuhan atau masalahnya dapat diatasi dengan menggunakan produk yang kita tawarkan? Ini paling penting. Ya. Kita harus melihat dulu. Nah, kemudian yang ketiga rekan-rekan, apakah prospek ini mempunyai hasrat yang kuat untuk memenuhi atau mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan yang mereka hadapi, contohnya permasalahan dari segi ekonomi, kita bisa tawarkan bisnis. Kita harus melihat. Nah, kemudian yang keempat, ya, apakah prospek kita ini memiliki wewenang penuh untuk mengambil sebuah keputusan untuk membeli produk kita dan juga mau bergabung di bisnis kita. Nah, dan yang kelima, apakah pembelian cukup besar juga bisa menjadikannya lebih menguntungkan. Nah, rekan-rekan semuanya, kelima hal ini sangat penting kalau kita melakukan namanya prospecting online. Karena kenapa rekan-rekan? Supaya kita tidak membuang waktu terlalu banyak. Nah, kalau kita membuang waktu terlalu banyak di media sosial, akan sangat-sangat disayangkan sekali. Makanya yang paling penting adalah kita menentukan prospectingnya, dan orang yang akan kita prospek itu adalah orang yang tepat. Ya, jangan hanya asal kita melakukan namanya prospecting. Ya. Nah, sebelum saya membahas cara prospecting ke rekan-rekan semuanya, maka saya akan seringkan ke Anda semuanya kesalahan yang sering kita lakukan pada saat kita melakukan yang namanya prospecting rekan-rekan. Ya, ini hal yang paling pertama. Ya, kalau kita ngelihat profil Instagramnya kita atau Facebook, yang ada di postingan kita itu rata-rata kebanyakan apa? Hanya posting tentang produk. Nah,
ini juga berbahaya sekali, apalagi kalau kita itu akun pribadi, akun yang kita gunakan untuk keseharian kita, ya. Nah, ini jangan sampai isinya semuanya tentang produk, gitu ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, ya, jangan langsung menawarkan bisnis atau produk tanpa membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Nah, ini kesalahan ya yang sering-sering sekali kita lakukan pada saat melakukan yang namanya prospecting. Nah, padahal ini adalah hal sepele rekan-rekan. Tapi kita kadang-kadang kurang menghiraukan ya hal-hal seperti ini. Tapi kalau di dunia digital marketing, yang paling dilihat adalah profilnya kita rekan-rekan. Nah, mari kita lihat rekan-rekan ya. Di sini ya, bagaimana dengan foto profil ya yang kita gunakan dengan secara profesional. Yang pertama, orang yang akan kita prospek ya akan melihat profil Anda dan apakah menarik untuk dilihat atau tidak. Ketika kita melakukan prospek, ya pastikan orang itu kan melihat betul ya, ngelihat kira-kira ini orangnya siapa ya. Nah, kalau isinya kita tentang produk terus semuanya di akun Instagram pribadi, maka yang terjadi, wah ini orang-orang jangan-jangan untuk mau menjual. Gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, buat background yang baik tentang bisnis Anda. Nah, rekan-rekan, ini saya kasih contoh ke rekan-rekan semuanya. Contoh profil Instagram yang bagus untuk kita jadikan contoh ya. Nah, ini saya seringkan ke Anda. Nah, contoh. Nah, ini kan akun Instagramnya Robert Kiyosaki. Ya, akun Instagram ini menarik rekan-rekan. Sangat menarik sekali. Ya, kalau rekan-rekan lihat, ya di biodatanya itu sangat menarik sekali. Ada link websitenya, ya ini menarik. Ya, kemudian di bawahnya itu kehidupan sehari-hari, ada kata-kata motivasinya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa rekan-rekan lihat. Nah, Eric Worre ya. Ini juga bagus banget rekan-rekan. Ya. Kita kalau mau profesional, mau punya bisnis profesional, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita membuat diri kita juga harus secara profesional. Akunnya kita itu harus profesional rekan-rekan. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Saya pun hari ini juga masih tetap belajar ya untuk membuat akun itu secara profesional. Nah, ini contohnya ini Instagram saya. Nah, ini mulai kita buat rekan-rekan, ya. Mulai kita buat. Jadi nggak hanya fokus untuk secara jualan saja. Ya, jadi mulai kita buat. Ini sangat menarik orang. Jadi ketika kita melakukan yang namanya prospecting secara online, orang itu akan melihat, oh kata-katanya juga menarik untuk dilihat. Nah, nanti saya akan serikan next-nya ke Anda. Nah, bagaimana kalau akun seperti ini? Hati-hati, jangan sampai salah, rekan-rekan. Kalau akun seperti ini gimana? Contoh ya, kita bikin akun yang aneh-aneh. Nah, coba diperhatikan rekan-rekan. Namanya gitu ya, Pangeran Malam Beraksi gitu ya. Nah, ini memang kelihatannya menarik buat orang, tapi kalau kita itu mau profesional, rekan-rekan, ya, ini saya ambil contoh ke Anda semuanya supaya jangan sampai ada kesalahan memberikan nama-nama yang aneh-aneh di Instagram, di Facebook gitu ya. Atau contohnya anti galau gitu ya. Contohnya kan seperti itu. Nah, itu kurang menarik rekan-rekan. Ya, jangan sampai salah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita balik ke topik ya. Nah, itu contoh-contoh rekan-rekan yang saya seringkan ke Anda, ya contoh-contoh profil Instagram yang baik dan juga yang kurang baik untuk dilihat. Jadi, mulai saat ini saya mengajak Anda semuanya untuk ya selesai acara ini nanti ngelihat akun Instagramnya, ya. Kalau bisa diubah ke profil akun bisnis, ya. Karena itu sangat menarik sekali, ya. Teman-teman bisa masukin linknya,
Linknya itu kan teman-teman bisa menggunakan link HDI1, registrasi online. Nah, itu sangat menarik sekali, rekan-rekan. Nah, kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, mari kita lihat. Status media sosial Anda bisa membuat Anda sukses. Asalkan yang pertama, rekan-rekan, buatlah status yang positif. Nah, kalau isi statusnya kita, sorry namanya galau gitu ya. Hari ini contohnya kita update tentang produk 4-star gitu ya. Terus besoknya apa yang terjadi? Yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan biasanya update berikutnya. Aduh, saya ini nggak bisa keluar karena lagi corona gitu ya. Apa? Mengeluh kan? Ya, galau gitu ya. Ini sangat-sangat menentukan sekali rekan-rekan. Kita itu profesional atau enggak. Nah, kalau kita nggak profesional kan sayang banget, ya rekan-rekan. Nah, kemudian yang kedua kan tadi kan stop mengeluh, stop galau. Kalau kita sering-sering melakukan hal-hal yang kurang bagus di media sosial, maka ini juga akan menentukan banget kita itu profesional atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga stop menyindir. Nah, hati-hati rekan-rekan. Kelihatannya itu sangat sepele. Itu untuk membuat kita contohnya bisa viral gitu ya. Tapi buat kita orang-orang HDI rekan-rekan, kalau mau bisnis secara profesional, yang paling utama adalah kita harus stop itu semua rekan-rekan. Kemudian yang keempat, teman-teman gunakan formula 10-4-1. 10 kata atau gambar motivasi, 4 produk, dan 1 orang pasti akan respon. Gitu ya, tentang like atau tentang komen. Yang saya maksud adalah gambar motivasi itu kita sharing. Ya, nanti saya akan sharingkan golden time pada saat kita sharing yang namanya di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp gitu ya. Gambar motivasi, terus gambar produk kita akan sharing. Nah, kita akan melihat kalau ada orang yang respon, kalau ada orang yang like, nah itu yang kita harus lihat betul rekan-rekan siapa orang-orangnya. Di hari pertama ketika kita nge-like, oh si A contohnya si Budi, contohnya ngelihat. Oh, si Budi ini bisa ngelihat. Gitu ya. Oh, ngelihat updatean saya. Terus update lagi yang kedua. Oh, Budi ngelihat lagi. Nah, itu target kita rekan-rekan. Makanya formula 10-4-1 ini rekan-rekan sangat penting sekali pada saat kita melakukan yang namanya update status di media sosial. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, like dan komen akan membuka pintu untuk membina hubungan yang baik. Nah, ini hal-hal yang sangat harus kita perhatikan di dunia digital marketing. Ya, yang pertama rekan-rekan, pada saat orang like atau komen di salah satu postingan kita, ini sebenarnya udah sangat membuka jalan bagi kita untuk membangun hubungan dengan mereka. Ya, kalau contohnya ada orang itu nge-like, yang seperti yang saya katakan tadi, kita posting satu, kemudian dia nge-like kan, dia atau bisa ngelihat, kita bisa ngelihat atau di IG story kan kita habis update. Kan kita bisa lihat siapa aja yang ngelihat IG story saya gitu ya. Nah, kita udah lihat, oh ternyata si A ini ngelihat. Oke, update lagi yang kedua. Dilihat lagi. Kalau kita kasih target seperti itu rekan, oh ini adalah yang akan saya prospek nanti. Rekan-rekan. Maka apa yang Anda lakukan? Lakukan namanya private message gitu ya, atau pesan singkat melalui Instagram. Ya, cuman bilang thank you sudah like atau komen. Rekan-rekan, itu sangat menarik sekali, rekan-rekan. Ini untuk membangun hubungan. Nah, seringkali kita itu tidak melakukan hal-hal sepele seperti ini, rekan-rekan. Dan ini sangat disayangkan sekali. Padahal kan cuman bilang thank you gitu ya. Thank you sudah like dan komen gitu ya. Nah, coba rekan-rekan bayangkan gitu ya. Anda sering like contohnya foto yang Robert T. Kiyosaki tadi, gitu ya. Sering nge-like, sering komen, contoh. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, tiba-tiba dia kontak Anda contohnya. Thank you ya sudah di-like dan di-komen. Senang nggak Anda sebagai seorang yang ngefans dengan dia? Senang pasti. Terus kalau next bangun hubungan, terus orang ini menawarkan ke kita, ke Anda semua.
aku nih punya bisnis, kamu mau nggak untuk coba bisnisnya atau mau mendengarkan dulu? Maka tanpa dua kata pun rekan-rekan kita pasti bilang, oh iya boleh, karena kita tahu kan. Nah, kita pun kalau akun Instagramnya kita, Facebooknya kita itu profesional, kemudian ada orang yang nge-like, mereka kan ngelihat kan updatean postingan kita kan. Tinggal kita say thank you, terus kita udah bangun hubungan. Oke? Nah, terus pada saat waktu tertentu kita langsung kontak gitu ya. Kita kontak, bagaimana pekerjaanmu? Ya. Oh ya, aku nih sekarang punya bisnis. Mau nggak kamu dengar-dengar atau dengar dulu bisnisnya? Maka apa yang terjadi rekan-rekan? Otomatis akan langsung bilang, "Oh ya boleh," tanpa penolakan. Nah, ini adalah kunci utama rekan-rekan. Say thank you karena udah like, say thank you karena udah komen. Nah, sering sekali ini jarang banget kita melakukan rekan-rekan. Karena berpikirnya apa? Menyita waktu terlalu banyak. Padahal sebenarnya tidak rekan-rekan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Kemudian Anda bisa memperkenalkan dahulu supaya lebih akrab, ya. Pada saat tadi say thank you tadi, ya, mungkin chat kedua, ketiga, ya. Dan setelah beberapa kali komunikasi, baru kita mengajak untuk kerjasama bisnis, rekan-rekan. Ya, ini penting sekali. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara kita melakukan yang namanya prospecting. Rekan-rekan semuanya, yang namanya kita melakukan prospecting, maka yang paling pertama rekan-rekan persiapkan adalah pastikan diri Anda punya pengetahuan tentang produk dan penjelasan bisnisnya. Oke, kenapa saya kasih yang pertama rekan-rekan ini? Karena tanpa pengetahuan yang namanya produk dan penjelasan bisnis, kita mau ngomong apapun rekan-rekan dari A sampai Z gitu ya, dari Eropa ke Amerika ke Asia rekan-rekan. Kalau kita tuh tidak punya pengetahuan tentang produk dan bisnisnya, apakah orang tuh yakin sama kita? Tentu tidak, rekan-rekan. Nah, bersyukurnya kita itu di HDI itu sudah punya support system, yaitu Billionaires. Nah, makanya saya mengajak Anda semuanya hari ini, rekan-rekan, pastikan semuanya Anda dan rekan kerja Anda itu mengikuti namanya 5 training dasar. 5 training dasar ini kan sudah disediakan oleh Billionaires. Ada NIO, ada HTS, ada BP, ada PK, ada HTP. Nah, teman-teman bisa ikut di kelas Zoom secara online, bisa nonton di YouTube. Ya, berapa kali sampai benar-benar kita itu paham betul apa itu NIO dan kita bisa menjelaskan. Nah, yang sering terjadi rekan-rekan, kita ini kan apalagi dengan contohnya orang-orang baru. Udah ikut sekali. NIO, oh sudah NIO udah ikut. Oh ATS sudah ikut, BP udah ikut, PK udah ikut, HTP sudah ikut. Sudah ikut semua. Ketika upline nanya, udah ikut semuanya? Sudah upline gitu ya. Terus kita melakukan prospecting. Apa yang terjadi? Kita sering lupa. Oh iya ya, gimana tadi bisnis plan-nya? Perhitungan 27,5% itu berdapat dari mana ya? Nah, jangan sampai ini terjadi rekan-rekan. Kalau kita itu mau secara profesional ngeprospek orang, maka yang kita lakukan adalah kita harus punya pengetahuan sebagai seorang profesional. Nah, di HD ini rekan-rekan udah disediakan fasilitasnya, nggak bayar. Tinggal Anda ikuti, ya, maka akan sangat jauh lebih gampang ketika kita menawarkan bisnisnya ke orang. Sampai hari ini rekan-rekan, saya pun selalu mengikuti yang namanya 5 training dasar. Walaupun contohnya saya udah bisa ngebawain training. Tapi kenapa penting sekali rekan-rekan? Karena saya tuh sering bilang sama rekan-rekan saya bahwa input sama dengan output. Apa yang kita masukin dalam pikiran kita atau isi otak kita, maka yang akan keluar adalah outputnya. Kalau kita contohnya berbicara tentang bisnis, kita baca-baca tentang bisnis, baca detik.com contoh ya, hal seperti ini. Maka kalau kita bertemu dengan orang-orang yang profesinya seorang pengusaha, maka apa yang keluar adalah bisnis. Karena kita udah punya pengetahuannya, nyambung kan. Tapi kalau setiap hari yang kita tonton adalah gosip terus, maka ketika kita bertemu dengan orang-orang yang pengusaha, di kalangan pengusaha, kita akan susah banget untuk nge-closing. Makanya kadang-kadang tuh selalu ada pertanyaan, kok susah banget ya nge-closing pengusaha? Padahal sebenarnya enggak, rekan-rekan. Tergantung kita ini punya ilmu profesional enggak? Kalau kita punya ilmu profesional, maka otomatis pasti bisa. Karena yang tahu hadiah adalah kita, rekan-rekan. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan.
pastikan Anda dan rekan kerja Anda semuanya baca buku Script Book of MLM. Ini adalah seperti kitab sucinya kita orang MLM, rekan-rekan, karena semuanya sangat lengkap. Sangat mudah sekali, rekan-rekan. Pastikan Anda membaca semuanya. Sampai sampai benar-benar paham. Jangan hanya kita beli, tapi kita nggak pernah baca. Karena mulai di dalam itu semuanya ada trik-trik ya dari leader-leader kita dari MLM, di HDI. Ya, kalau contohnya mengalami penolakan, itu semuanya ada di Script Book of MLM. Ya, kemudian bagaimana cara mengundang? Ada juga di Script Book of MLM, rekan-rekan. Ya, kemudian yang berikutnya, buku Rahasia Kekayaan Alam. Ini buku yang sangat menarik sekali, rekan-rekan. Ya, dan ini saya sharingkan ke Anda semuanya. Buku Rahasia Kekayaan Alam ini yang nulis ini dokter, rekan-rekan. Ya, salah satu medical consultant kita, ya, Dr. Ivan Husada. Ini chief medical consultant. Ini kepala medical consultant. Ya, kemudian ada Dr. Roy. Nah, ini rekan-rekan kalau kita benar-benar memahami betul isi buku Rahasia Kekayaan Alam, ini ibaratnya kita tuh seperti dokter, kita bisa mengetahui isinya, sehat itu apa, sakit itu apa, produk-produk HAD itu apa, semuanya. Ya, jadi pengetahuan kita punya. Jadi nggak dikit-dikit kita nge-prospek orang, kita langsung tanyakan ke upline. Ya minimal lah kita punya persiapan, gitu ya. Kalau mau berperang kan apa yang perlu kita siapkan? Alat, kita bisa megang senapan itu seperti apa. Nah, kalau semuanya serba kita nggak mau belajar sama sekali, maka yang terjadi apa? Nggak besar-besar, rekan-rekan. Nah, menariknya kalau kita di HDI, itu semuanya sudah difasilitasi oleh billionaires. Ya. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan. Yang ketiga, apps BEC, Billionaires Education Center. Rekan-rekan, saya sebagai seorang generasi milenial hari ini, ya, saya benar-benar sangat bersyukur sekali sama Tuhan karena kenapa? Saya bergabung di Business Network Marketing yang memang sudah difasilitasi tentang digital marketing, ya. Billionaires Education Center ini, rekan-rekan, ini yang sangat membantu sekali, rekan-rekan. Apalagi kalau kita itu sudah join namanya VIP channel. Nah, di VIP channel itu, rekan-rekan, kita bisa lihat manfaat produknya, testimoninya, bahan-bahan untuk open mind pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, semuanya lengkap. Nah, bagi Anda yang contohnya yang belum join ke VIP channel itu murah loh, rekan-rekan. Cuma 600.000. Loh, 600.000 itu kalau dibagi 12 cuma 50.000. Itu murah banget, murah sekali, rekan-rekan. Ya, ambil yang 1 tahun full. Karena pengetahuan itu lengkap di sana. Ya, jadi kita tidak mesti menunggu, contohnya ya ada yang nanya, ini yang Asma ada testimoni nggak ya? Kan kita langsung bisa buka BEC. Oh ini nih, tinggal habis itu sharing. Kadang-kadang kan kalau kita tanya sama upline gitu ya, nah upline itu juga punya keterbatasan waktu kan? Ya, punya keterbatasan waktu. Nah, sampai kita karena orang baru merasa, wah katanya mau membantu saya. Ini saya nanya, kok responnya kok lama sekali. Padahal kan sebenarnya upline itu punya keterbatasan. Downline itu tidak terbatas, rekan-rekan. Nah, makanya ini Billionaires sudah memudahkan kita ya untuk kita punya aplikasi BEC. Maka kalau seandainya upline kita itu sibuk, kita bisa menggunakan BEC, rekan-rekan. Ini sangat penting sekali, memudahkan kita. Kalau ada orang yang tanya, kita bisa langsung sharingkan, selesai. Oh, berarti pikirannya, ih, orangnya fast respon banget ya. Ya, padahal kita sudah dibantu dengan BEC. Ya, jadi buat Anda semuanya, saya ini bukan jualan buat Anda, tetapi karena saya sudah menggunakan sendiri, rekan-rekan, dan rekan-rekan saya juga di dalam jaringan saya tak arahkan untuk bergabung di VIP channel, dan hasilnya sangat-sangat bagus, rekan-rekan. Ya, kemudian yang berikutnya, ketiga adalah Prestool. Ya, saya sarankan kepada Anda semuanya untuk punya Prestool. Karena kenapa, rekan-rekan? Prestool ini sangat-sangat penting sekali untuk kita. Ya, oke, baik secara online hari ini kita tidak menggunakan Prestool, tapi kan nggak selamanya kan, rekan-rekan, COVID-19 kan. Pasti nanti 1-2 tahun kemudian udah reda semuanya. Kita berharap tahun ini ya rekan-rekan semuanya COVID-19 ini sudah beres. Prestool itu penting
Karena kenapa? Kalau kita punya tab, laptop, handphone, kalau tiba-tiba semuanya baterainya habis gimana? Terus kita lagi sharing ke orang lagi. Nah, kita harus punya persiapan, ya, punya persiapan untuk melakukan namanya prospecting, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, rekan-rekan, jangan lupa berdoa. Berdoa adalah kunci utama kita untuk bisa sukses, rekan-rekan. Karena tanpa tangan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, rekan-rekan, itu juga tidak akan ada artinya. Mintalah petunjuk Tuhan. Ya, berdoa. Contoh, Anda sedang melakukan namanya prospecting. Anda lihat di akun Instagram, Anda ada yang selebritis, ada influencer yang terkenal. Anda mau kontak. Rekan-rekan, tidak ada salahnya Anda berdoa 10-15 menit. Minta petunjuk Tuhan. Ya, supaya orang itu yang kamu prospek atau yang Anda prospek, hatinya itu lagi lempeng. Nggak ada masalah. Dan dia tuh bisa cepat balas. Rekan-rekan. Nah, kelihatannya itu sangat sepele, tapi ini penting. Ya, kalau bisnis kita berhubungan dengan yang namanya harus doa, ya kita ikutkan Tuhan, maka otomatis apa yang terjadi? Bisnis kita juga pasti akan berjalan dengan baik, rekan-rekan. Banyak orang yang tidak percaya, rekan-rekan, tapi hal ini saya sangat percaya banget ketika kita melakukan namanya prospecting. Ini sangat-sangat penting, rekan-rekan. Jangan lupa untuk berdoa, bawa dalam doa, ya, supaya orang-orang yang akan kita prospek hati mereka terbuka, mau juga mereka sharing bisnisnya. Dan pada saat kita melakukan prospecting, kita itu lempeng. Yang keluar dari mulut kita pada saat kita ngetik itu, rekan-rekan, dari hati kita. Ya karena untuk membantu banyak orang, bukan untuk mendapatkan cuan dari mereka, enggak. Ya, tapi kalau kita niatnya baik, pasti akan hasilnya juga baik, rekan-rekan. Terus yang ketiga, rekan-rekan, kita harus menentukan market, ya, entah influencer, pejabat pemerintah, teman, atau selebriti, atau ibu rumah tangga, rekan-rekan. Nah, ini penting sekali, rekan-rekan. Ya, nah, di prospecting ini, rekan-rekan, sangat memudahkan kita masuk dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya, ya, tentang calon prospeknya kita. Nah, prospek secara online ini, rekan-rekan, tidak ada bedanya dengan prospek secara offline. Maka yang perlu rekan-rekan kita perhatikan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat melakukan namanya prospecting, usia, keluarga mereka seperti apa, pekerjaan dan latar belakang, hobi atau hal-hal yang mereka sukai. Nah, terus Anda bertanya, kan kita nggak bisa langsung tanya di online. Betul Bapak Ibu. Tapi Anda tahukah bahwa lebih sulit sebenarnya secara offline, rekan-rekan. Kenapa saya bilang lebih sulit, rekan-rekan? Kalau online, kita itu gampang mengetahui hobinya. Kita tuh tinggal lihat update mereka sehari-hari. Oh, ternyata orang ini suka main golf, gitu ya. Ternyata orang ini suka nyanyi. Kan kelihatan. Suka masak. Kelihatan semua, rekan-rekan. Nah, kalau kita secara offline, kita harus melakukan benar-benar pendekatan. Kita harus meraba-raba dulu. Ini kesenangan orang ini seperti apa. Nah, jika kita sudah tahu latar belakang mereka, maka sangatlah gampang rekan-rekan untuk melakukan prospek. Contoh, rekan-rekan. Anda melakukan prospek dengan latar belakang, contohnya mereka itu seorang pengusaha. Ya, maka yang perlu kita mulai pertama adalah jangan langsung menawarkan produk atau bisnisnya. Nah, seringkali rekan-rekan yang saya lihat hari ini langsung ngomong gini kalau menawarkan, Pak, Bapak ini produknya bagus, Po, gitu ya. Propoelik anti corona gitu ya. Sering banget gitu ya. Ayo jujur, siapa yang pernah kayak gitu, rekan-rekan? Ya, langsung ngomong gitu ya. Nge-prospek orang, "Pak, produknya bagus, Pak, anti corona," gitu ya. Nah, tapi gimana kalau kita ngomong seperti ini, rekan-rekan? "Pak, produknya bagus banget. Ya, ini untuk menjaga daya tahan tubuh." Beda loh, rekan-rekan. Soalnya nanti kalau ditanya, "Emang ada uji klinis gitu ya untuk anti coronanya?" Padahal kan untuk uji klinis itu juga butuh waktu ya. Ya, nggak segampang itu, rekan-rekan. Tapi kalau kita bilang, Propolik ini juga untuk menjaga daya tahan tubuh kita, untuk tetap terjaga supaya tidak terserang penyakit. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal, rekan-rekan. Tapi kalau kita dikit-dikit kita tawarin ke orang, Pak ini anti corona, gitu ya. Nah, atau kita dikit-dikit kita tawarin produknya. Nah, Anda tuh harus menganggap diri Anda itu sebagai seorang
yang ditawarkan. Contoh ya, Anda bayangkan kalau saya ini punya bisnis, punya produk, saya tawarkan ke Anda, saya nggak kenal dengan Anda nggak kenal dengan saya. Terus saya ngomong, Pak ini produknya bagus loh, anti corona. Apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Wah, ini mah buat jualan, gitu ya. Ini mah untuk mendapatkan untung di saat pandemi COVID-19 ini. Walaupun sebenarnya saya tuh nggak ada niat gitu. Saya memang mau membantu orang. Tapi bisa orang lain itu berpikirnya enggak. Nah, maka yang terjadi rekan-rekan, kalau kita tahu latar belakangnya di seorang pengusaha, mulailah melakukan yang pertama itu adalah kita akan bertanya dulu tentang bisnisnya. Contohnya ya, dia seorang pengusaha. Maka apa yang perlu kita tanyakan yang pertama? Oh iya Pak, Bu, Om, Tante, contohnya. Dengan adanya COVID-19 ini, bisnisnya Om dan Tante bagaimana? Ya kan? Kemudian kita bisa tanyakan, loh, kira-kira Tante ini atau Pak Ibu persiapannya ya, persiapan yang dilakukan dengan kondisi saat ini untuk menjaga cash flow apa ya Tante ya? Biar saya juga ikut belajar. Nah, orang itu akan senang kalau kita tanyakan hal seperti ini rekan-rekan. Nah, jangan langsung menyodorkan produk anti corona, bahaya nanti rekan-rekan, ya. Nah, ini sangat aman sekali rekan-rekan, ya. Kemudian bagaimana kalau dia karyawan, background sebagai seorang karyawan, ya. Makanya akan kita tanyakan pertama kali terlebih dahulu adalah kita akan menanyakan bagaimana pekerjaan mereka. Jangan langsung kita omongin, udah untuk next ke depan ini kan udah mau krisis ya. Kamu harus buka bisnis. Ya, di HD ini langsung bagus gitu ya. Jangan rekan-rekan. Kita harus menggali dulu terlebih dahulu. Ya, otomatis rekan-rekan biasanya ya dan rata-rata saya juga pernah mempraktekkan ketika saya tanya rekan-rekan saya, ini bagaimana pekerjaanmu? Yang ada yang keluar pertama kali adalah mengeluh. Dan itu adalah kunci kita rekan-rekan, kata-kata mengeluh. Rekan-rekan, kita bukan memanfaatkan kesempatan, tapi kita bisa memberikan solusi atas keluhan mereka rekan-rekan. Ya, kita bisa tanya, "Oh, oh iya ya, emang kenapa di pekerjaanmu?" "Ya nih sekarang lagi sepi." Apalagi yang contohnya yang travel-travel, "Ya nih nggak ada yang pergi ke luar negeri, banyak di PHK." Nah, sambil kita open mind rekan-rekan, "Oh iya benar sih, sekarang juga ada banyak rekan-rekan saya ya, teman-teman yang papanya juga punya bisnis. Contohnya kayak kontraktor, ini sekarang kurang jalan, tour and travel udah mau tutup." Nah, terus kita kan bisa langsung ngomong kayak gini kan, "Loh kamu nggak ada kepikiran kah, apa namanya, mau untuk, eee, coba bisnis-bisnis lain?" Gitu ya. Nah, pasti akan dia ngomong kan, "Pengen sih, tapi apa ya bisnis yang saya bingungkan ya?" Nah, itu adalah kunci rekan-rekan. Terus apakah kita langsung ngomongin tentang HDI? Jangan, ya, hati-hati. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Boleh langsung juga, boleh juga tidak, rekan-rekan. Jangan langsung, rekan-rekan, ya. Nah, ini yang paling penting, ya. Kita itu butuh informasi, ya. Karena menggali informasi terlebih dahulu itu yang paling penting, rekan-rekan. Ya, bisa jadi besok kalau kita chat mereka lagi, baru kita sampaikan tentang bisnisnya, atau biasanya ya mereka akan tanyakan atau ngekomen postingan kita. Nah, itu adalah kesempatan kita rekan-rekan. Terus bagaimana Pak, Bu, kalau contohnya mereka nggak komen-komen? Gampang, kan kita follow up lagi, ya. Nah, follow up adalah bagian dari prospecting. Nah, bagaimana kalau dia tuh background sebagai seorang mahasiswa rekan-rekan? Maka ini ya sangat-sangat gampang sekali rekan-rekan. Kalau dia sebagai seorang background mahasiswa, maka yang akan kita sharingkan terlebih dahulu ke mereka adalah mulai tanyakan, "Sekarang kamu semester berapa?" Oke. "Oh iya sih ini, Pak, Bu mau sebentar lagi lulus." Atau contohnya ada yang lulus kan, pada saat-saat kondisi corona seperti ini ada yang lulus. "Oh ini sudah lulus Tante, sudah lulus Om." Gitu ya. "Sudah lulus kok Ci," gitu contohnya, seperti itu. Nah, maka apa yang kita tanyakan? "Oh, kamu ini kan sudah lulus ya kuliah ya? Oke, nah kamu pernah nggak sih kepikiran gitu ya, nanti mau kerja di mana dengan kondisi COVID saat ini? Banyak loh perusahaan-perusahaan yang hari ini mem-PHK karyawan." Ya, kita itu bukan menakutin, tapi kita itu informasikan ke mereka. Pasti apa yang terjadi? "Iya ya, benar ya, agak susah ya." Nah, rekan-rekan, ini kunci untuk kita bisa arahkan.
Nah, kalau ke anak mahasiswa biasanya tuh saya langsung ngomong. Ya biasanya saya langsung ngomong gini, kalau saya sendiri sih ya puji Tuhan ya sekarang lagi merintis bisnis HDI ya. Jadi bisa sangat-sangat membantu sekali untuk menunjang aktivitasnya kita. Dan ini bukan hanya bisnis sampingan, ya. Bahkan kita bisa menikmati hasilnya juga langsung. Kemudian yang kedua kita bisa langsung membantu banyak orang melalui produk kesehatan loh. Nih, gini aja ya, buat teman-teman mahasiswa contohnya tipsnya. Gini aja, aku kirim-kirim link ke kamu, kamu pelajari dulu aja. Ya, masalah join nanti mah gampang ya. Kalau kamu tertarik nanti gampang gitu. Kamu lihat dulu aja. Tapi sih aku sih dan teman-teman aku sudah benar-benar jalani dan hasilnya ada. Ya, hasilnya ada. Kamu kita kirimkan link YouTube. Itu loh link YouTube Business from Home part 1, part 2 Ko Julianto. Itu kita kirimkan. Itu bahan open main dulu kan. Terus ada HTS singkat, how to start singkat dari Pak Julianto. Kita bisa sharingkan tentang terus bisnis plan singkat. Itu kita bisa kirimkan terlebih dahulu. Nah, otomatis nanti akan menimbulkan pertanyaan. Dan saya pun rekan-rekan kalau saya punya rekan kerja baru, itu saya sharingkan dulu terlebih dahulu rekan-rekan. Ya, otomatis apa? Menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran mereka. Oh, bisnisnya ini seperti apa ya? Nah, ini rekan-rekan yang memudahkan kita sebenarnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau dia background sebagai seorang ibu rumah tangga? Ya. Nah, kalau ibu rumah tangga kan paling gampang banget. Apalagi ibu rumah tangga itu kan suka masak, ya, contohnya. Nah, contoh, ya, kita kan nge-search scroll ini ya, apa namanya, Instagram, Facebook ngelihat-lihat, atau WA status kita lihat rekan-rekan. Nah, contoh nama prospeknya ini contohnya Tante Santi contohnya. Dia ini kan senang masak ya, senang masak. Nah, kan kita bisa melemparkan komentar kan rekan-rekan. Kita bercanda. Tante, aku ini loh tante setiap lihat postingan tante gitu ya, makanan bawaannya ini aku lapar terus tante gitu. Ya bercanda kan rekan-rekan. Ya. Nah, kemudian kita bisa tanyakan, memang tante dulu kursus di mana? Senang masak ya tante? Ya, kita lemparkan ke teman-teman, ya, ke calon prospeknya kita. Ya, terus nanti dia jawab, "Oh, kalau tante suka masakan apa aja?" Pasti nanti akan dijelasin. Wah, hebat banget ya tante ya, gitu ya. Nah, ini kita bisa bisa lakukan rekan. Orang itu akan senang rekan-rekan. Yang penting jangan berlebihan rekan-rekan. Kalau berlebihan juga kurang baik. Ya, kita akan berikan komen yang positif-positif. Kita memuji orang. Banyaklah untuk memuji rekan-rekan. Nah, nah, dan ini juga yang namanya prospek. Jadi setiap latar belakang kita harus ngobrol sesuai dengan latar belakang masing-masing, bukan latar belakangnya kita. Dia sebagai ibu rumah tangga, yang kita omongnya adalah sebagai ibu rumah tangga, rekan-rekan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, kita harus bedakan ya rekan-rekan, prospek tidak sama dengan broadcast dan juga posting. Ya, membroadcast itu rekan-rekan ya, membroadcast produk. Ibaratnya itu kita hanya mengenalkan diri kita bahwa kita ini sebagai seorang penjual. Ya, penjual produk. Nah, kalau sampai ada orang yang tahu dan memang orang itu sudah tahu HDI sebelumnya, maka apa yang terjadi? Dia akan beli, dia akan bertanya ke kita, rekan-rekan, dan segala macam. Nah, tapi istilahnya itu bukan prospecting, rekan-rekan. Itu hanya posting, hanya nge-broadcast, rekan-rekan. Ya, broadcast itu adalah bagian dari selling. Nah, beda dengan prospecting yang menuju ke arah prospek atau presentasi sampai dengan closing. Nah, ini kita harus bedakan rekan-rekan. Nah, buat rekan-rekan semuanya, ya, kita harus ingat betul. Pada saat upline kita melakukan pendampingan secara offline sebelum COVID-19, pasti upline kita itu yang paling tanyakan dulu kan ke kita kan. Kita kan bilang begini sama upline. Upline, saya ini mau kenalin rekan kerja baru saya. Gitu ya. Namanya si A contohnya. Maka upline itu kan suka nanya kan, oh iya usianya berapa, latar belakangnya apa. Supaya apa rekan-rekan? Ya, kita tuh bisa masuk ke mereka. Nah, ini bagian dari prospecting. Supaya ini kita paham betul rekan-rekan, jangan sampai salah. Nah,
Tapi kalau offline kita itu kan tadi sudah saya bilang, kita ini kan suka meraba-raba kesenangannya apa. Kita tidak bisa langsung paham, ya. Padahal jika kita tahu teman-teman kesenangannya, bakal jauh lebih gampang untuk mengarahkan dia rekan-rekan, ya. Contoh yang saya bilang tadi ya, dia senang main golf ya, kita kan bisa pegang itu hobinya dia gitu ya. Kita bisa tanyakan, "Oh, Pak, emang sering ikut turnamen golf di mana?" gitu ya. Enak nggak ngomongnya? Enak rekan-rekan. Nah, dunia online ini ya atau prospecting online ini gampang sekali rekan-rekan. Kita tinggal melihat updatean mereka, maka itu kita bisa ngechat mereka dengan hobi mereka, rekan-rekan. Itu akan gampang banget. Nah, tapi banyak orang rekan-rekan tidak melakukan hal-hal seperti ini, baik offline maupun online. Ayo jujur rekan-rekan, ya. Jarang sekali ya melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana yang berikutnya rekan-rekan? Ya, kita juga harus melihat betul ya, kita amati ya status-status ya, kita komen gitu ya. Dan itu juga akan membuka kesempatan kita untuk nge-prospek. Contohnya mereka punya updatean ya, itu kita komen. Di WA itu kan kita suka ngelihat ya WA story ya, WA update gitu ya, WA status. Nah, kemudian karena rekan-rekan, kalau contohnya seorang ibu-ibu contohnya ada umur 50 tahun, ya ini pernah saya juga melakukan rekan-rekannya dan rekan-rekan juga saya juga melakukan. Bahkan kita pun setiap hari itu juga sering sekali melakukan, gitu ya. Nah, contohnya kita lagi ngeprospek ibu-ibu yang umur 50 tahun, ya. Kita kan bisa sharingkan dana pensiunan, gitu ya. Dana pensiunan, apalagi kalau kita tahu contohnya suaminya itu udah umur 60 tahun, udah umur 70 tahun, apalagi sering sakit rekan-rekan, ya. Nah, istrinya ini kan baru 50 tahun. Kita kan bisa ngomong tentang berjaga-jaga. Kalau sampai suaminya kenapa-napa, ya kita bisa arahkan ke sana. Buat berjaga-jaga loh tante, buat berjaga-jaga loh ibu. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan. Nah, prospek ini rekan-rekan penting banget. Mulai awal kita berkenalan, mulai open mind, presentasi, menjual, sampai closing. Dan sampai proses yang selanjutnya adalah follow up. Itu yang dimaksud dengan prospecting. Ya. Karena orang sukses dalam bisnis itu adalah orang-orang yang menguasai informasi. Itulah kenapa pentingnya prospecting, rekan-rekan. Orang yang sukses di bisnis sama dengan orang yang sukses di medan perang, yaitu kuasai informasi. Prospecting tujuannya mengetahui, memahami informasi, sehingga pada saat kita melakukan yang namanya prospecting atau selling rekan-rekan, maka akan jauh lebih gampang. Kan prospek itu kan orangnya. Prospecting itu adalah kita mau apain, mau dijual apa mau direkrut. Kan istilahnya kan seperti itu rekan-rekan. Ya. Nah, berarti apa yang kita harus lakukan? Kita harus menguasai namanya informasi terlebih dahulu. Dan menariknya rekan-rekan, online ini menyenangkan. Kita tinggal biasakan diri. Ini kan kehidupan new normal. Ya. Nah, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Karena kuncinya kita harus masuk lewat pintu mereka, keluar nanti melalui pintu kita. Contoh ya, saya ambil kesalahan kita yang sering kita lakukan pada saat offline. Ya, ada satu rekan kerja kita contohnya yang baru join atau calon prospek kita. Dia tuh suka ke kafe. Kita juga suka ke kafe contohnya. Terus kita tanyakan kan, "Oh, kamu suka ke kafe mana?" "Oh, ini sih kafe A," contohnya. Terus kita langsung nyahut, "Oh, ngapain kamu ke kafe A? Ke kafe X aja, lebih enak." Padahal itu kesukaan kita. Sedangkan orang yang kita prospek atau rekan kerja kita, dianya suka A. Nah, jangan bunuh diri rekan-rekan. Ya kalau kita langsung bilang, "Oh, itu nggak bagus." Oh, berarti kita ibaratnya tuh seperti bunuh diri. Oh, apa yang kita lakukan harusnya? "Oh ya, oke, kita kafe A." "Oh ya, boleh. Ayo, yuk." Kita langsung sana. Di online pun juga sama rekan-rekan. Gali kesenangannya dia. Kita gali kesenangan. Kalau dia suka contohnya nonton drakor gitu ya, drama Korea. Ya, apa kita perlu ya namanya kita ngomong ke dia, "Wah, jangan nonton kayak gitu, lebay deh," gitu ya. Lebay gitu ya. Contoh, ini contoh ya rekan-rekan ya. Ya. Enggak mungkin rekan-rekan. Kita justru bilang, "Oh, kamu senang drakor apa?" Walaupun contohnya kita nggak senang drakor. "Oh, iya, ini loh, Pak, ini loh, Bu, ini loh kok, inilah drakornya bagus banget." Gitu ya.
Apalagi yang cewek-cewek ya senang banget drama Korea kan. Oh, cowoknya ganteng-ganteng lah pokoknya gitu. Ceweknya juga cantik-cantik gitu ya. Sampai lagunya pun diikutin semua. Nggak apa-apa rekan-rekan. Yang perlu kita lakukan cuma satu rekan-rekan. Kita mengingatkan mereka. Kalau contohnya sudah join. Oh ya boleh ya nonton drama Korea. Oh nggak apa-apa nonton aja. Ya buat refreshing lah. Tapi jangan sering-sering ya. Awas nanti bisnisnya nggak gede-gede. Sambil kita ketawa. Menyenangkan kan. Jangan sampai hobi mereka itu kita ngomongin, jangan nonton drakor. Lah padahal kalau dia memang senang, kenapa enggak rekan-rekan? Jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan prospecting via WhatsApp. Oke, nah prospecting via WhatsApp ini rekan perhatikan yang namanya tata bahasa yang kita gunakan setiap hari. Kemudian emoticonnya ini harus perlu ya. Jangan sampai emoticon ini juga tidak baik ya. Suka kasih gambar-gambar yang aneh-aneh gitu ya. Selalu memberikan senyummu kepada banyak orang ya. Kemudian yang berikutnya penulisannya yang rapi dan mudah dipahami. Nah, masuk ke golden time-nya rekan-rekan di postingan. Jam 6 sampai jam 9 pagi rekan-rekan, maka yang perlu Anda posting yang pertama adalah masalah penyakit. Kenapa tidak langsung produk? Karena orang itu masuk ke efek psikologis orang. Kalau kita langsung nawarin tentang produk, apa yang terjadi? Oh, jangan-jangan dia cuma menjual doang. Tapi coba kalau kita ngomongin tentang masalah penyakit. Ya, contohnya DBD. Kita sharingkan tentang DBD. Ini loh DBD kita update status atau kita broadcast. Ya, orang itu akan ngelihat kan. Walaupun contohnya nggak dibalas, nggak apa-apa. Nah, baru nanti mulai dari jam 11 sampai jam 13.00. Apa yang kita lakukan? Promosikanlah tentang produk yang berhubungan dengan penyakit. Jangan salah. Ya. Kemudian jam 18.00 sampai jam 21.00 update-lah hal yang sama juga rekan-rekan dengan tema yang sama setiap hari. Ya, jadi jangan sampai kita update contohnya paginya masalah penyakit DBD, siangnya kita update postingan kegalauan kita gitu ya. Malamnya kita update postingan lagi kegalauannya kita, maka itu kurang profesional rekan-rekan. Memang kita butuh yang namanya lifestyle, butuh rekan-rekan. Tapi kita harus menempatkan. Kalau contohnya update tentang lifestyle, ya udah lifestyle aja seharian. Jangan sampai beda-beda rekan-rekan, karena ini kurang menarik sekali ya. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, inilah contoh update di status WhatsApp rekan-rekan. Ya, ini kelihatannya sepele banget, tapi ini harus benar-benar kita perhatikan betul. Ya, contoh ini saya seringkan ke Anda. Ini adalah contoh status WhatsApp yang saya seringkan. Yang pertama, ini kan paket, ya, paket super booster yang promo bulan ini. Ya, kan ada Propoelik, ada madu. Maka di slide kedua, ya, atau updatean kedua, apa yang kita seringkan? Sesuai dengan produknya rekan-rekan. Ini contoh ya, kalau update produk ya. Isinya apa? Madu clover honey. Nah, ini manfaat madu apa? Terus yang di slide ketiganya apa? Oh, ini ada new packaging loh. Madu 250 gram. Ah, ini kita bisa seringkan. Terus yang ketiga ada propoeliknya. Supaya nyambung, teman-teman. Jadi mereka baca. Nah, jangan sampai salah. Update-nya Royal paketnya Super Booster, tapi nggak ada penjelasannya, terus update-nya fungsi Royal Jelly. Ya, jangan sampai salah ya rekan-rekan ya. Ini nanti kurang menarik. Nah, dibiasakan rekan-rekan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, cara membuat status di WhatsApp. Ya, saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah bisa membuat semuanya. Ya, ini tahap pertamanya, Anda bisa download WhatsApp Business. Ya, itu bagus banget rekan-rekan untuk WhatsApp Business untuk bisa digunakan untuk sharing. Ya, karena ini gampang banget. Ya, ini bisa bikin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya rekan-rekan WhatsApp broadcast gitu ya. Ini kita harus kelompokkan sesuai dengan data. Contoh rekan bisnis aktif, keluarga, konsumen, prospek. Prospek itu teman, kenalan dan lain-lain. Kenapa kita perlu rekan-rekan mengelompokkan orang-orang ini supaya kita itu tidak salah. Ya. Kan yang kita sharingkan ke rekan bisnis aktif, keluarga, konsumen, prospek itu berbeda. Kan ada beberapa rekan kerja kita yang contohnya tidak mau masuk grup karena contohnya handphonenya lemot. Ya, maka kita kelompokkan. Keluarga kita kelompokkan, konsumen kita kelompokkan. Kalau ke rekan bisnis kan informasi-informasi tentang bisnis. Kan nggak mungkin kan kita ke konsumen langsung.
informasi tentang bisnis gitu ya. Ya mulai tentang produknya, pengenalan produknya. Ke keluarga apa? Beda lagi. Prospek apa? Beda lagi rekan-rekan. Di prospek itu ya kalau kita udah kelompokkan, contohnya ada teman, ada kenalan. Ya kalau mereka sudah join, ya maka jangan lupa rekan-rekan keluarkan mereka dari grup itu, masukkan di grup HDI-nya kita, di grup umumnya kita. Ya kita bisa ngomong, ya congrats ya sudah join di bisnis HDI. Ini saya akan invite ya Anda ke grup. Karena di WhatsApp broadcast ini rekan-rekan mereka tuh nggak tahu kalau kita itu buat berupa semacam grup kecil, tapi itu bukan grup, ya, tapi WhatsApp broadcast gitu ya. Nah, maka akan kita keluarkan. Nah, ini cara membuat broadcast rekan-rekan. Ya, ini yang langkah-langkah pertama ya, buat bukan new group ya, tapi new broadcast. Ya. Kemudian pilih, ini biasanya cuma 256 nama, ya. Biasanya kalau tadi saya bilang tadi domain konsumen. Konsumen siapa aja masukin ke situ, ya. Nah, dan kita itu bisa ubah namanya rekan-rekan. Kan di awalnya tuh cuman contohnya 8 partisipan gitu ya, orang ya. Nah, kita bisa ubah rekan-rekan. Ya, kita bisa edit ya. Edit namanya domain konsumen supaya kita tahu, oh ini domain konsumennya kita siapa. Ya. Ini penting banget teman-teman untuk pengelompokan ya. Nah, kemudian yang berikutnya prospektif via Instagram rekan-rekan. Ya, prospektif via Instagram ini rekan-rekan, ini adalah golden time-nya. Golden time-nya ini feed Instagram atau Instastory dan highlight. Ya. Ini penting untuk kita update karena ini menentukan sekali. Golden time-nya pukul 8 sampai jam 11.30 update lah postingan pertama Anda. Di antara itu. Terus postingan kedua jam 12.00 sampai 16.00. Dan kemudian di pukul 17.00 rekan-rekan Anda akan update lagi ya. Sampai jam 20.00. Ini adalah golden time rekan-rekan untuk kita update yang namanya produk-produk, untuk update status rekan-rekan, karena ini jam-jam orang tersebut mau untuk ngecek handphone mereka, ya. Nah, kemudian update lah ya seperti yang saya katakan tadi rekan-rekan, ya sesuai urutan, ya. Terus postingannya juga harus rapi dan satu tema setiap hari, ya. Nah, kemudian rekan-rekan yang berikutnya adalah prospecting itu bisa menggunakan akun pribadi. Akun pribadi itu contoh, ini saya ambil ke Anda, ya ini sangat menarik kalau kita bisa lihat ya. Ya, akun-akun Instagram ini menarik banget. Orang itu senang ngelihat, ya. Terus update-update statusnya juga, ya. Ini ada contoh. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan akun online shop-nya kita HDI? Ya, bukan marketplace ya, rekan-rekannya. Tapi akun online shop kita di Instagram. Ya, contohnya ya kayak gini kan, HD Surabaya gitu ya, HDI Jakarta, contohnya seperti ini, ya. Kita buat yang menarik rekan-rekan. Ini menarik banget. Ya, menarik untuk dilihat, update-nya juga oke, ya. Maka otomatis orang itu akan tertarik untuk melihat rekan-rekan. Ya. Nah, jangan sampai akun pribadinya kita itu berisi semua produk. Ya. Boleh-boleh aja rekan-rekan sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mau secara profesional, maka yang paling penting adalah kita melakukan atau membuat 2 akun. Ya, ada akun untuk jualan kita, ada akun untuk pribadi kita rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan ini contoh yang saya seringkan ke teman-teman. Tapi ini direct langsung, ya. Contoh pesan pribadi yang pernah saya lakukan, rekan-rekan. Ya, ini direct langsung, ya. Tapi ini biasanya rata-rata saya lakukan ke influencer, gitu ya. Nah, tapi ini bukan yang pertama rekan-rekan. Paling bagus tuh kita membangun hubungan, ya. Tapi teman-teman juga bisa melakukan hal seperti ini, ya. Tapi bukan yang pertama ya, itu di garis bawahi ya, bukan yang pertama. Yang paling utama adalah kita membangun hubungan. Ya, contoh yang seperti ini kan rekan-rekan, ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Bisa teman-teman lihat ya di layar ya. Ya, saya mengajak dia untuk bergabung di bisnis ya. Bisnis from home yaitu bisnis kesehatan. Ya. Terus saya kan ngomong kan, jika tidak keberatan, silakan sharingkan ke Cici bisnisnya ya. Ini bisnisnya bagus banget. Bisnis milenial from home gitu ya.
Nah, maka itu akan dijawab kan, karena menarik buat dia. Oh iya, gitu ya. Boleh di-share dulu. Maka apa? Say thank you. Jangan lupa kasih emot senyum, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya rekan-rekan, kita langsung sharingkan rekan-rekan. Yang seperti saya bilang tadi, ya. Ini potensi pendapatan per bulan, gitu ya. Berapa? Produk dikenal oleh banyak orang, gitu ya. Jadi mudah untuk di-sharingkan, ya. Terus HDI juga turut membantu banyak orang rekan-rekan. Terus yang keempat rekan-rekan, jangan lupa untuk menyertakan bahwa di HDI ini kita turut membantu adik-adik di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya, ini menarik untuk pokok pembahasan berikutnya nanti. Terus kita kan bisa sharingkan langsung. Yang tadi saya bilang lagi, Business from Home part 1, Business from Home part 2 rekan-rekan. Nah, ini kita bisa sharingkan. Kemudian ya dia jawabkan. Terus kita bilang, ya, kalau tidak keberatan ya, saya boleh minta nomor WA-nya. Nanti saya akan sharingkan tentang video-video berikutnya. Video-video berikut tuh yang kita maksud apa rekan-rekan? Video-video yang ada di link YouTube. Contohnya HTS, BP, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita udah dapat WA-nya, maka akan sangat jauh lebih gampang untuk kita melakukan yang namanya prospecting, rekan-rekan. Nah, buat rekan-rekan semuanya, ya, jebakan kita menggunakan platform digital adalah membuat kita menunggu. Hati-hati ya. Sekali lagi, kita harus garis bawahi betul. Jebakan kita menggunakan platform digital adalah membuat kita menunggu terlalu lama. Ya, padahal kalau kita melihat betul sebenarnya rekan-rekan, prospek itu tidak mesti harus menunggu berjam-jam. Apakah dia balas atau tidak? Karena prospecting secara online itu bersifat pasif. Ya, jika dia online maka baru dibalas rekan-rekan. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah pada saat kita sambil melakukan prospek online adalah kita japri teman-teman kita, saudara kita, ya, kenalan kita, karena dari sini rekan Anda mendapatkan potensi besar. Kita akan mendapatkan potensi yang sangat besar. Nah, bayangkan contohnya rekan-rekan Anda nge-broadcast gitu ya. Ya. Nge-broadcast ke 250 orang kontak. Nah, jika ada 5% aja yang balas rekan-rekan atau ada 1-2 orang yang balas, oh itu sudah sangat cukup sekali rekan-rekan. Ya. Nah, jangan sampai salah. Nah, tapi kalau kita melakukan japri, langsung telepon ya. Nah, itu juga dianggap kerja. Jangan sampai kita itu tidak produktif di saat-saat online seperti ini, ya. Di saat COVID-19 ini kita nggak bisa ketemu dengan orang, ya. Kita harus benar-benar produktif. Prospecting online itu kan tidak mesti harus kita standby 24 jam di depan laptop atau di depan Instagram, ya. Kan kelihatan kan kalau seandainya prospek kita itu balas, maka yang kelihatan apa? Ada notifikasinya kan? Loh, jadi ngapain kita buang-buang waktu kita di depan laptop, di depan ini handphone? Ya, mendingan kita telepon teman kita, telepon keluarga, WhatsApp. Ya, itu malah gampang rekan-rekan, ya. Jangan kita menunggu terlalu lama rekan-rekan, ya. Nah, maka dalam hal ini saya mengajak Anda semuanya bahwa di bisnis network marketing ini rekan-rekan, fokus kita lah bukan untuk jualan rekan-rekan, tetapi membangun jaringan. Karena jaringan terbentuk ya karena kita bisa dan paham serta mau melakukan yang namanya prospecting, rekan-rekan. Ya. Nah, prospecting communication ya rekan-rekan, ini perlu Anda ketahui semuanya, ada format ordernya, ada tools-toolsnya. Yang saya reminder ke Anda semuanya, alamat, regionnya kita harus pahami betul semuanya, sapaannya, keluhannya, member, promo, dan lain-lain. Ini adalah prospecting communication. Nah, rekan-rekan semuanya, nanti di prospecting di Instagram ini saya akan sharingkan sedikit ke Anda ya, karena materi saya sudah mau selesai. Nanti ini hanya sekilas aja ya, buat Anda. Nanti jangan lupa download namanya aplikasi Sally ya. Aplikasi Sally ini rekan-rekan untuk memudahkan kita untuk bertransaksi secara online, gitu ya. Nah, bertransaksi secara online dan ini seperti ya itu bisa langsung di-download ya, di-download langsung di Play Store gitu ya rekan-rekan. Ya, itu bisa digunakan langsung
Ya, itu memudahkan kita. Kita bisa input, kita kalkulator udah langsung lengkap di situ. Jadi sudah seperti kayak di keyboard ya, keyboard handphonenya kita, rekan-rekan. Dan itu mudah banget untuk dipelajari, ya. Itu memudahkan banget dan kalau contohnya kan ada rekan-rekan ya, rekan-rekan contohnya yang ya, rekan-rekan kita yang contohnya yang bertanya ya, eee, ini produknya apa saja gitu ya. Nah, ini kita kan bisa sharing-kan ke mereka ya rekan-rekannya, produk-produknya apa saja. Apalagi kalau ada yang pesan terlalu banyak sekali contohnya ya. Kan ngetiknya kan lumayan lama kan. Tapi kalau menggunakan namanya aplikasi Sally ini, rekan-rekan bisa mudah sekali untuk sharing-kan. Jadi mulai dari kita bisa cek ongkir semuanya itu udah lengkap ya. Kita bisa juga dapat informasi-informasi ya, produk-produknya, harganya semuanya kita bisa simpan di aplikasi Sally-nya kita. Nah, aplikasi Sally itu rekan-rekan seperti ini ya. Namanya ya jangan lupa aplikasi Sally ya. Oke. Sally, Sally ya, aplikasi Sally gitu ya. Nanti jangan lupa di-download, ini penting sekali. Nah, buat rekan-rekan semuanya, sekali lagi bahwa di bisnis AD ini rekan-rekan tujuan kita bukan untuk berjualan, tetapi tujuan kita yang paling utama adalah membangun bisnis jaringan. Karena dengan adanya jaringan rekan-rekan, otomatis pasti bisnis juga kita akan besar dan kita juga bisa mendapatkan potensi yang sangat sangat besar rekan-rekan semuanya. Nah, buat rekan-rekan semuanya, sekian dari saya mengucapkan terima kasih ya dan saya kembalikan ke Pak Mugi. Oke, terima kasih Joel. Luar biasa Sama-sama, ya sesinya ya hari ini. Thank you. Ya, jadi kalau dilihat di sini ada yang nanya nih di YouTube ya. Oke. Bang Joel ini tanya dong link produk yang dimaksud. Tadi kan ada link ini ya, link produk ya. Ini yang dimaksud apa gitu kan yang mungkin dia bingung ya, belum tahu ya link produknya itu apa. Oke, baik. Apakah itu resmi dari HDI atau blog pribadi atau apa yang dibangun gitu? Nah, atau bisa duanya? Nah, bagusnya sih itu kan ada link langsung ya dari HDI ya. Karena kan kita kan di sini lebih baiknya menggunakan link produknya kita sendiri. Ya kan kan kita bisa buka www.hdindonesia.com. Kan setiap produk itu kan ada kan. Jadi kalau kita update usahakan sertakan linknya. Ya, tapi kalau di company, di profilnya kita, di biodatanya kita, kan ada registrasi online ya. Nah, registrasi online itu kan kita bisa dapat link registrasi online. Jadi kalau kita sharingkan ke teman kita atau orang langsung ngeklik, itu kan bisa langsung sponsornya itu kan langsung kita. Itu kita bisa taruh di datanya kita, rekan-rekan. Sebenarnya. Oh, iya. Oke, berarti maksudnya mungkin bisa juga kayak link HDI Indonesia itu bisa dimasukkan juga mungkin ya, Jol ya? Boleh. Justru kita akan nge-branding produknya kita ya. Orang itu akan lihat, oh ini profesional gitu ya. Gede lah gitu ya. Gede, Oke, iya. iya. Jadi kalau tadi aku bilang ini di sini ada beberapa hal yang kamu intinya tuh yang pertama itu branding diri betul ya di medsos ini harus positif gitu ya. Iya. Nah, branding diri ini teman-teman, berarti saya sedikit mengingatkan jangan pakai nama-nama alay gitu ya. Iya. namanya Dewi Ci Mungil gitu ya. Tulisannya Mungil. Iya. Misal ini, sorry yang namanya Dewi nih. Siti Santuy gitu ya misalnya gitu. Habis itu pakai angka-angka gitu ya. Angka lagi gitu ya. Apalagi yang panjang-panjang tuh. Asep masih tetap menunggu gitu ya. Dalam berusaha bangkit meskipun sakit ya. Alay banget ya. Iya benar. Aduh. Oke, hindari sesuatu yang intinya tuh membuat orang tuh berpikir negatif tentang kita ya. Iya, benar sekali. Status keluhan, galau, termasuk kritik-kritik politik karena ya, seperti yang kamu pernah bilang tuh Joel, maksudnya orang itu mungkin nggak nge-like, nggak komen gitu ya terhadap status-status kita, tetapi orang itu kan menilai betul ya. Betul. Oke. Kemudian
eh, yang kedua itu ada mengenai input diri kita, karena siap nggak sih kita untuk nanti ibaratnya handling objection-nya kan, orang pasti kan nanya kan, setelah kita share, setelah kita posting kan pasti kan orang nanya kan ya, Iya, produknya betul. apa, minim paling pendek, ini pasti bertanya produknya apa dulu pasti kan, sebelum bisnis lah, pasti biasanya produk kan. Nah ini kan kalau orang nggak punya pengetahuannya, ini pasti kan stres sendiri pasti, betul kan? Iya, Makanya betul. kamu bilang itu kan fasilitas digital marketing ini penting banget kan sekarang kan, untuk tahu produknya, training produknya minimal di awal, betul ya, belum lagi nanti open mind yang seperti kamu ceritakan itu kan. Iya, betul. Sebenarnya sama ya, sama kayak kita tunjukkan diri sebelumnya, prospecting yang kamu lakukan, komunikasi yang dilakukan itu sebenarnya sama, betul ya? Betul, Caranya kan sama. sama yang Caranya sudah sama. diajarkan Biones sudah lama sebenarnya kan, pendekatannya, cuma medianya aja yang berbeda kan. Iya, Betul kalau ya? kita online ya menggunakan media sosial ya sekarang ya gitu. Betul. Kalau Ya. bedanya kalau di IG atau di Facebook ini kan profil itu dilihat dari profil kita di medsos tersebut kan. Tapi kalau Iya, kita mungkin di offline itu kan ya tentunya bisnis dress kita, betul ya? Sikap betul. kita itu kan yang sangat penting gitu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Apakah aplikasi Sally aman dipakai? Gitu. Oke, aplikasi Sally itu sangat aman sekali dipakai untuk kita ya sehari-hari ya. Saya pun menggunakan aplikasi Sally karena aplikasi ini sebagai pengganti keyboardnya kita sebenarnya. Ya, jadi ini contohnya ya. Nanti teman-teman bisa pelajari itu gampang banget kok. Ya, gampang sekali untuk kita. Nah, kita bisa ini kalau kelihatan di layar contohnya ini handphone gitu ya. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan karena ini Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, nanti tapi intinya gini, aplikasi Sally itu kalau kita gunakan itu sangat aman, tidak bermasalah sama sekali gitu ya. Sangat aman gitu. Jadi nggak berbahaya sama sekali, bisa kita gunakan gitu ya. Ya itu ada lagi yang nanya tuh, pengalamannya dari jauh mana yang paling efektif atau yang paling banyak mendapatkan feedback, IG, FB atau WA atau website blog? Oke, kebetulan saya tuh lebih senang dengan menggunakan Instagram ya, Instagram dan WhatsApp gitu ya. Memang ada Facebook tapi nggak terlalu banget. Tapi kalau di Instagram menurut aku ya, orang hari ini apalagi kaum-kaum yang milenial ya hari ini ya, senang banget ya namanya dengan Instagram. Walaupun contohnya di Indonesia itu platform keempat yang banyak orang sukai, tapi kalau untuk Instagram ini paling oke banget. Kan kita nggak mungkin menjadi seorang YouTuber semua kan gitu ya. Kalau YouTube kan itu platform nomor satu kan yang banyak disukai oleh orang ya, bahkan seluruh dunia. Tapi kalau di Instagram dan WA itu cukup menarik banget ya. Paling banyak feedback menurut saya itu di akun Instagram dan WhatsApp yang sering saya pakai hari ini ya. Karena Facebook jarang banget saya pakai gitu. Oke. Secara umum sebenarnya hampir semua aplikasi itu sebenarnya aman lah ya. Sama, aman. Yang penting kita dapat dalam arti ketika ada permintaan-permintaan yang aneh-aneh ya jangan di apply gitu ya intinya ya. Betul. Oke. Nah, ini kok tadi ada kan atau buat website dan blog maksudnya. Ya. Sebenarnya gini rekan-rekan. Buat website atau blog ya, kita kan di HD ini sudah ada website gitu ya. Jadi kalau saran saya sebenarnya tidak menyarankan untuk kita buat website lagi. Karena ibaratnya kita akan mendirikan website di atas website kan. Padahal kan perusahaan kan sudah ada websitenya sendiri gitu ya. Nah, jangan kita buat lagi gitu loh. Ya, karena orang akan ngelihat gitu ya. Kita nge-branding perusahaan kita berarti harus menggunakan yang namanya websitenya perusahaan. Gitu rekan. Kalau saran saya seperti itu. Saya pun selalu sarankan ke rekan-rekan untuk tidak buat blog atau website ya. Kita menggunakan yang umum gitu. Oke, berarti ini pertanyaan di YouTube juga sudah terjawab nih. Apakah harus membuat akun khusus produk yang kita kelola sendiri atau blog yang masih digabung dengan akun pribadi? Berarti intinya tidak terlalu perlu, betul ya? Justru kita gunakan platform yang sudah ada, yang sudah disediakan perusahaan. Tentunya jauh lebih bagus juga ya. Jauh lebih bagus. Tinggal kita gunakan itu. Toh kalau kita gunakan websitenya
.com itu juga kita kan nggak orang juga nggak ada interaksi dengan enterpriser lain, jadi nggak mungkin orang gabung sama orang lain juga kan. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, karena kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kan tujuan kita tuh di HD itu sebenarnya kan bukan untuk jualan, bukan. Ya, tapi lebih ke arah kita membangun jaringan. Ya, kalau jualan mah apa bedanya kita dengan contohnya sales gitu ya. Tapi kalau di HD ini kan membangun bisnis sebagai sumber pendapatan gitu ya, bukan untuk pendapatan. Nah, kalau namanya sumber pendapatan ini kan berarti kita mikirnya itu kan jangka panjang. Sebagai seorang pengusaha kan mikirnya bukan satu hari, 2 hari, lusa atau 1 bulan, tetapi mikirnya 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Maka yang kita gunakan ini contohnya kita melakukan prospecting, kita menggunakan akun pribadi hanya sebagai alat perantara untuk mendapatkan rekan bisnis gitu ya, bukan untuk jualan gitu. Oke, ya. Meskipun awalnya bisa juga jualan kan itu ya. Iya, betul. Orang awalnya mungkin tertarik bisnis. Jadi sama kayak Alur Pos ya. Kita nawarin bisnis, kalau nggak tertarik kan bisa jualan itu ya. Bisa jualan, iya. Ini ada yang nanya lagi. Ini kalau di YouTube ya, kalau ada yang like di postingan Instagram, apakah berkenan untuk dilakukan prospecting? Jadi ketika ada orang like nih gitu ya di Instagram kita gitu ya, apakah kita bisa mulai prospecting? Kalau sudah nge-like ya, kan tadi saya udah sharingkan ya. Jadi kalau contohnya kita update status 1 kali, ya terus kita lihat kan orang itu nge-like, terus update yang kedua kali dia nge-like lagi. Sebenarnya itu kita sudah bisa melakukan namanya prospecting. Tapi kita harus ngelihat ya. Ya jangan-jangan yang nge-like status kita itu orang HDI juga gitu. Terus kita prospek lagi. Jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu gitu ya. Karena kan rata-rata kan nih kalau yang suka nge-like kan orang HDI juga kan gitu ya. Makanya kita harus lihat. HDI ya. Iya. Ya, terus jangan sampai kita suruh ya udah kamu nanti jaringan saya. Wah, bahaya, jangan. Oke, berarti lihat profilnya dulu ya, lihat profilnya dia siapa. Siapa gitu. Oke, jangan-jangan prospek orang yang sudah gabung percuma ya. Iya gitu. Oke, tadi ini ada nama yang ini juga nih, Cuy Production nih. Tadi aplikasinya apa ya? Namanya Sally ya? Iya, Sally. Ya, namanya aplikasi Sally. Oke. SELLI. Sierra Echo London Yoyo gitu ya. Oke, tapi bukan si Sally Billionaires ya. Oh, bukan. Oke. Oh ya bukan ya. Ada lagi juga nih, apakah apakah ini dari Pak Paulus, kok mau tanya apakah beriklan di IG itu efektif? Jika efektif, kita beriklannya itu tentang bisnis atau produk kok yang bagus gitu. Oke. Thank you Pak Paulus. Sebenarnya beriklan itu boleh-boleh aja ya kita beriklan ya. Boleh-boleh aja kita beriklan karena kita sudah punya akun contohnya ya. Kalau saran saya lebih banyak itu kalau namanya iklan itu memang produk ya. Karena jarang sekali ada orang yang langsung ke bisnis ya, tapi kalau ke produk itu sangat efektif, bisa dibilang 90%. Tapi sekali lagi ya rekan-rekan ya, saya sampaikan bahwa beriklan di Instagram atau Instagram Ads contohnya, itu jangan kita berharap kita iklan sekarang langsung dapat hasil. Jangan ya. Jadi kita menabur dulu memang. Bisa langsung, bisa juga tidak. Oke, jadi intinya boleh, tetapi jangan berpikir kalau iklan tuh langsung laku gitu ya. Iya, itu juga betul. itu bisa boleh dibilang bagian dari branding juga kan, branding dari betul. akun kita ya. Oke, Betul. Ini dari Zoom ini ada pertanyaan, pengalaman dari Joel mana yang paling efektif atau paling banyak mendapatkan feedback antara IG, FB, WA? Ini sudah ya tadi ya? Sudah kok. Sudah ya, oke. Kalau di grup FB dari Ferry ini, apakah bisa prospek per orang via chat di FB? Sopan nggak ya? Gitu. Kalau di grup FB, apakah bisa prospek per orang via chat ya di FB sopan nggak ya? Sopan sebenarnya, asalkan kita yang pertama kita sharingkan
ke mereka itu adalah yang baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, Permisi lah ya. permisi ya, Betul. bangun hubungan ke mereka. Jangan langsung kita tawarkan produk. Contoh yang saya bilang tadi kan, dengan kondisi corona kayak gini kita langsung nawarkan, Pak, saya punya, perkenalkan nama saya Joel contohnya. Saya punya produk anti corona gitu ya. Ya itu mental pasti gitu ya. Tapi kalau kita bangun lebih enak kan, perkenalkan diri, terus kita ngomong, Pak, kalau tidak keberatan, saya boleh sharing-sharing nggak, Pak? Tentang produk kesehatan yang saat ini banyak membantu orang. Tapi saya nggak ada maksud jualan ya, Pak. Cuma buat sharing aja ke Bapak. Enak nggak ngomongnya? Pasti enak ngomongnya. Orang pasti rata-rata mau untuk ini apa namanya balas chat kita gitu. Jadi soft selling ya, gitu ibaratnya seperti itu. Oke, nah, ini sorry, yang tadi Pak Daniel ini yang nanya mengenai akun produk kita sendiri ini IG atau FB ya, mungkin seperti yang kamu bilang tadi ya IG ya, maksudnya kita harus punya akun sendiri yang berhubungan dengan produk kita itu atau nama kita yang khusus untuk mempromosikan produk kita sendiri kan? Iya Itu betul. IG atau FB sama nggak apa-apa kan? Untuk lebih efektifnya sih, kalau contohnya kita untuk kayak jualan ya, saya sarankan itu menggunakan yang namanya Instagram. Instagram untuk jualan Ya, ya, berarti ya, cenderung karena Instagram ya, Pak ya Daniel karena ya. di Indonesia itu 47% pengguna Instagram itu membeli produk itu via Instagram. Oke, Dari pengguna Instagram ya gitu. betul ya, itu lagi populer banget emang sekarang ya. Iya, betul sekali. Oke, terus kemudian di sini ada Pak Bram nih. Pengalaman dari Joel kira-kira mana lebih cepat untuk mendapatkan prospecting? Apakah dari sisi bisnis HDI atau dari kesembuhan atau solusi dari suatu penyakit? Nah, baik, terima kasih Pak Bram. Nah, jadi kembali lagi Pak Bram ya, yang saya sharingkan tadi, kita harus mengetahui dulu yang pertama yang saya bilang tadi adalah latar belakangnya mereka itu seperti apa. Kita harus tahu orang-orang ini senang dengan apa, ya. Kalau dia contohnya ada kendala dalam bisnis, maka kita akan masuk secara halus, yaitu kita tanyakan tentang bisnisnya mereka. Baru nanti masuk ke tentang bisnis, sisi bisnis. Kalau contohnya orang itu ada masalah kesehatan, kondisi keluarga, baru masuk ke tentang kesehatan. Jadi jangan langsung, jadi kita tawarkan sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan kebutuhannya mereka. Makanya tadi kan saya udah sharingkan kan, syarat-syarat untuk kita melakukan prospecting, gitu ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan betul, jangan langsung kita sodorkan yang mereka nggak butuhkan gitu. Nah, memang ini butuh waktu, memang butuh waktu. Makanya kita tuh butuh pengenalan kan. Nah, tapi kalau kita sudah kenal dengan mereka, otomatis kan secara pelan-pelan mereka akan sharingkan tentang keluarga mereka. Kita bisa kasih pertanyaan kan, oh berarti keluarga semuanya di Jakarta ya Pak? Kan contoh ya, oh iya di Jakarta gitu ya. Oh gitu, loh anak sekarang udah berapa Pak? Kan mulai nanya seperti itu kan. Nah dengan kita tuh jangka panjang kita bangun hubungan, kita kan pelan-pelan akan tahu kondisi mereka ini seperti apa. Ataupun kita cuma juga bisa sampaikan seperti ini, Pak ini sekarang saya juga lagi sharing-sharing tentang produk kesehatan, barangkali ada keluarga juga yang membutuhkan produknya Pak. Kan dari situ juga kita bisa tahu orang ini butuh atau tidak gitu. Jadi jangan langsung. Kita harus mengenali dulu orang ini kebutuhannya apa. Makanya kita bagus banget kita membaca buku yang namanya 25 Ways Win With to People gitu ya. Itu sangat bagus banget. Oke, itu nanti promokan ya. Harus itu. Penting-penting. Berarti intinya sama aja Bapak Ibu semuanya Sama ya. aja. Ini Iya. jadi jangan sampai dengan teknologi ini kita cari mudahnya ya, asal broadcast, posting, tetapi kita tidak membangun sebuah hubungan personal. Ya, ini yang ya, seperti yang seringkali Ko Julianto ingetin ya, boleh mempermudah. Teknologi ini mempermudah, tetapi jangan cari mudahnya, betul ya? Masuk akal. Betul sekali. Nah, oke nih ramai banget nih pertanyaannya nih. Di YouTube lagi nih ada nih. Mbak Ibu Eka Wati saran perlu diulang someday ya, Joel dengan timing yang lebih baik. Oke, tenang aja Bu, nanti kita akan ini kok apa namanya di share ulang ya. Kita share ulang nanti, akan di share ulang apabila banyak permintaan, oke? Oke, kemudian ada dari Priska Margareta, Kak Joel, gimana bisa memutuskan akhirnya bisa keluar dari pekerjaan di bank
lalu join ke bisnis HDI, terus awal memulai bisnis HDI itu gimana? Wah, ini flashback masa lalumu nih, Joel. Gimana mau jawab ya? Iya, ini dijawab secara singkat aja kali ya. Ya, singkat aja ya. Nanti dengerin CD-nya ya. Mungkin ada sesi lain yang membahas mengenai itu kan ya. Yang pertama dulu kalau nggak salah ada ya. Iya, kalau ada yang Iya, ya. Singkat aja. Soalnya waktu kita terbatas juga nih, Iya. teman-teman muslim juga siap untuk sholat ya. Oke, Iya. lanjut. Yang pertama sih kenapa saya benar memutuskan untuk keluar dari kerjaan, karena saya tuh selalu diingatkan, memang di awal itu saya memang orang yang tidak senang dengan yang namanya network marketing ya, bisnis MLM gitu ya. Karena bagi saya dulu adalah bisnis MLM adalah bisnis yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan, karena saya pun juga punya pengalaman kan dari keluarga ada yang ngejalanin dan benar-benar mereka tuh nggak setuju. Makanya sahabat saya yang sekarang jadi upline saya waktu ngeprospek saya itu butuh 8 bulan untuk meyakinkan saya di bisnis HDI. Nah, yang memutuskan untuk mau benar-benar menjalankan HDI ini, yang pertama saya paling senang banget dengan yang namanya dunia sosial ya gitu ya. Dengan adanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, menurut saya ini berbeda dengan bisnis MLM lainnya. Karena bagi saya belum pernah melihat bisnis MLM yang punya sekolah gratis untuk membantu anak yatim piatu dan tidak mampu. Dan saya bisa ngelihat sendiri di tahun 2017 tuh saya datang langsung ke sekolahnya, dan itu yang membuat saya tuh begitu yakin untuk mau memutuskan untuk full time di HDI. Nah, kemudian kan kita juga diingatkan soal impian ya. Ya dari dulu selalu punya impian pokoknya sebelum umur 30 tahun ya harus sukses gitu ya, harus punya kebebasan finansial dan waktu, dan kalau di pekerjaan kan kita bisa hitung ya gaji kita itu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya itu berapa gitu. Nah, itu sedikit saja gitu ya. Oke, ya intinya kita nggak bisa bicara banyak ya di luar dari Iya, materi hari betul. ini. Nanti yang lain juga banyak pertanyaan yang ngantri nih, luar biasa. Yang masih bingung bagaimana cara menentukan target market kita di IG dari Tri Joko Edianto ya. Bagaimana menentukan target marketnya di IG? Apakah sama kayak kita di HDI awalnya bikin daftar nama, pokoknya dicoba aja gitu ya, atau profesi-profesi tertentu atau gimana, Joel? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah, hampir sama dengan secara offline. Saya pun waktu awal-awal melakukan prospecting secara digital, saya buat daftar nama loh. Saya buat daftar nama. Buat daftar nama, kemudian ngecatat akun IG-nya siapa. Nah, begitu nanti saya dapat, saya akan ngelihat lagi dan mengajukan beberapa kriteria yang saya sharingkan tadi. Apakah orang ini butuh nggak produknya? Apakah orang ini butuh nggak yang namanya bisnisnya? Kita harus menganalisa dulu, rekan-rekan. Nah, buat daftar nama itu betul sekali. Jadi offline sama online itu sebenarnya hampir sama. Ya, bedanya cuma medianya saja, rekan-rekan. Buat daftar nama itu oke banget, rekan-rekan. Ya, daftar nama kan kalau di media sosial kan nggak ada nomor telepon, tapi kita bisa ngecatat kan akun Instagramnya itu apa, akun FB-nya itu apa. Nah, itu juga daftar namanya kita. Nanti kalau kita udah dapat kontaknya, baru kita tulis nomor teleponnya dia. Gitu. Oke, ya berarti sama aja ya. Kita juga harus bikin daftar nama nih kan, how to start ini ya, 9 langkah sukses ya. 9 langkah sukses, ya. Pokoknya dicoba aja Pak, gitu ya. Pokoknya siapa yang menurut kita sudah nge-like, sudah kita bangun hubungan. Parameternya ya tadi ya, dia berarti sudah merespon ya, ada respon kan? Betul ya? Dari respon, iya. Udah ada respon itu lebih enak, betul ya? Lebih enak. Berarti dia minimal sudah mengenal kita. Betul. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi mengenai, wah ini pertanyaan sudah biasa sih. Pendapatnya tentang produk yang dijual di marketplace dengan harga lebih murah. Ini ya intinya sih, ini sudah ada penjelasannya kalau nggak salah di Bill YouTube ya sama Pak Yul ya, di Bill YouTube ya. Iya, sudah ada. Di Bill YouTube udah ada. Jadi mending rasanya link di sana deh. Nanti bisa lebih
Lebih detail. Lebih detail ya. Intinya Bapak Ibu semuanya, di bisnis apapun akan selalu ada yang keluar dari jalur, betul ya. Akan selalu ada yang nakal, akan selalu oportunis yang mau sendiri, nggak ikut aturan. Di bisnis apapun akan selalu ada. Intinya apa? Kita tidak usah nggak terlalu pusing dengan hal itu. Fokus kita tetap pada track yang benar, itu saja ya. Betul Ya. sekali. Nah, kemudian di sini ada Cindy. Pak Giko, kalau untuk broadcast di resipien konsumen itu selain tentang promo, apakah boleh memasukkan info tentang bisnis? Meskipun ada beberapa konsumen yang memilih tidak join bisnisnya. Thank you. Apa nih? Kira-kira? Boleh, nggak masalah. Kan namanya juga kita memberikan informasi ya. Mungkin updatean pertama, updatean kedua mereka nggak tertarik. Tapi bisa jadi updatean 3, 4, 5, dan seterusnya mereka tiba-tiba tertarik. Boleh, nggak masalah. Yang penting kita jangan update hal-hal yang contohnya yang terlalu mereka tuh nggak paham banget tentang perhitungan bisnis plan gitu ya. Tapi sementara mereka belum join, contohnya gitu. Oke. Kemudian ini di YouTube masih oke. Dimasukin ke YouTube aja nih materi, mantap. Oke, siap, nanti akan diatur. Rizky Rizal Wahyudi Kampung Dongkal. Ini saya berharap ini nggak dipakai sebagai akun IG ya namanya. Kemudian di Zoom ini ada pertanyaan dari Dewi. Wah, ini salah satu YouTuber kalau nggak salah ini ya. Dewi Wajen, YouTuber. ya. Kalau di online daftar nama sama dengan bank data, betul. Oh ya, bank data, betul ya. Oke, thank you. Betul. Itu betul. Ini ya. Kemudian Ferry, apakah di FB yang tidak dikenal bisa di-add? Bisa, nggak masalah. Justru kan kita mencari daftar nama ya. Jadi orang yang kita nggak kenal kita bisa add. Boleh. Oh, ya. Oke. Jadi kita memperkenalkan diri ya. Kalau kita nggak melakukan add, maka kita nggak dapat bank datanya atau daftar namanya gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Sama secara offline, kalau kita nggak melakukan prospecting, maka kita juga nggak dapat daftar nama. Betul. Ya. Oke, ini rasanya waktunya sudah 2 jam ya, 2 jam berlalu kita bersama. Nanti kita bisa sambung lagi kapan-kapan ya tentunya ya. Boleh. Ini luar biasa Joel, ini teman-teman banyak juga yang excited banget, bahkan minta beberapa untuk ditayang ulang nanti di YouTube, bisa dipelajari lagi. Buat teman-teman pastikan gunakan untuk medsos ini dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin juga rekan-rekan ya. Tentunya kalau Anda bisa mengikuti arahan yang ada, tetap positif gitu ya. Kita tidak tersandung juga dengan hukum ini, betul ya? Kalau kita ngikutin anjurannya ini ya, branding diri yang positif, kita pasti akan jauh ya dengan yang namanya tersandung dengan hukum, betul ya? Nah, orang yang tersandung dengan hukum pasti kan yang senang ini kan kritik-kritik gitu ya, nyinyir-nyinyir gitu ya. Nah, itu yang seringkali terjadi gitu ya, ngurusin orang gitu kan. Nah, di sini kita juga ada beberapa promo yang nanti mungkin teman-teman bisa